jangan makan berdua, nanti pening kepalanya. Nanti seteruk kalian. Ayo teman-teman, kita mau bahas apa? Katanya ada yang mau bahas STT Nias katanya gitu. Selamat pagi itu, Tuhan memberkati. Selamat pagi. STT Nias luar biasa toleransinya. Toleransi banget. Saking toleransinya menghujat Islam mereka. Nanti kalian bilang pula aku framing lagi. Framing pula kalian ke aku. Dikit-dikit framing. Dikit-dikit nanti kalian bilang aku nyebar kebencian. Itu nyatanya. Mak. Orang ini. Bang JNE pula. Ya itu. Lagi sibuk itu. Framing kok dikit-dikit. Enggak, lagi di warung sarapan. Oh. Sarapan lah kalian. Tapi pagi-pagi jangan langsung makan berdua kalian lah, tolong. Oh, penghujat. Maksud mesti Agatha. Penghujat. STT Nias penghujat. Nih, aku bikin dulu apanya ya. Ini. Wait, ya. Bertenang hati kau, Ucok Marpaung. STT Nias penghujat. Biar keren. Puas kau. Oh, masuk Bang Juma. Kena kalian kalau udah Bang Juma masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Wabarakatuh Bang. iya Dinda Erik. Alhamdulillah saya lagi di Samosir ini bersama dengan Dinda Nadia, dengan teman-teman yang lain mengudara dari Samosir untuk menyambut kemudian jiwa-jiwa yang ada untuk memeluk agama Nabi Yesus alaihi salam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini sekolah STT Nias penghujat. Ya. Saya sih sarankan kepada rektor, apalah namanya sekolah tinggi itu ya, kalau bisa jangan bahas Islam lah, bahas neraka bagi pemakan babi, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya agama Islam yang dibahasnya itu nggak nyambung, karena mereka baca Quran pun nggak bisa. Harusnya yang dibahas itu bagaimana supaya umat Kristen lulusan STT itu mengajarkan kepada seluruh orang Kristen di dunia supaya berhenti makan babi. Karena semakin makan babi semakin tidak paham Bible. Semakin banyak makan babi, semakin jauh dari ajaran Yesus. Semakin banyak makan babi, akan semakin lupa kalau pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan dengan api yang menyala-nyala. Nah, ini yang saya herankan, orang Kristen justru bertentangan dengan isi Bible-nya sendiri. Sibuk membahas tentang Islamologi, harusnya konsentrasi api neraka bagi pemakan babi, kan itu ya. Karena menurut Yesus siapa yang makan babi neraka. Itu menurut Yesus. Nabi Yesus yang mengatakan itu. Kalau ada yang makan babi, tempatnya neraka. Nanti itu loh, saya teman-teman. tanggapi ya Bang Juma ya. Ya, silakan. Saya cukup bahwa di dalam kitab saudara makan babi itu upahnya neraka. Silakan. Bukan, aku ke STT Nias ini dulu Bang Juma. Jadi gini, kalau menurut aku berpikirnya Bang Juma, tidak ada asap kalau tidak ada api Bang Juma. Itu yang katakan ini kan saran saya ke Bang Juma. Inilah yang selalu hal yang sama Bang Juma
dilakukan kepada orang Kristen bahwa kami menyembah Theos yang merujuk ke apa itu dewa Roma itu. Iya, Jadi hal memang seperti betul. itulah yang dilakukan STT Nias itu memang salah itu Bang Juma. Cuma biar Bang Juma juga tahu Iya. hal yang sama Bang Juma lakukan kok. Yang bernama Apa itu? Zeus itu kan selalu Bang Juma framing kami penyembah Theos, padahal kami merujuknya bukan ke Zeus kan, tapi Bang Juma selalu bilang kami akan ada konsekuensi yang STT-nya sini lakukan. Salah satunya yaitu diterangkanlah siapa Allah ini. Nah, ketemulah seperti yang sekarang ini gitu loh. Jadi menurutku diskusinya juga Bang Juma harus mengerti juga arahnya gitu loh. Gitu sih menurut Gitu. saya, Jadi Bang Juma. oke. Jadi begini, Bung. Saya itu terjun ke TikTok ini tahun 2000 berapa? 2022. STT-mu itu berdiri tahun berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Bibelmu terjemahan Indonesia yang diterjemahkan kemudian pada tahun 1672 dalam bahasa Melayu oleh seorang Belanda, itu sudah membawa nama Tuhan kami, sudah menghinakan nama Tuhan kami dan seterusnya. Nah, jadi gini, berbicara mengenai siapa yang memulai, jelas Kristen yang memulai. Karena memang di dalam amanat yang ada di Bible, Kristen ini harus disampaikan kepada siapapun. Dengan cara tipu juga bisa. Coba Anda baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Itu trik di dalam menyampaikan agama Kristen. Makanya kalian banyak tertipu. Kenapa kalian banyak tertipu? Karena memang agama kalian itu diajarkan dengan cara tipu. Coba Anda baca, dalami lagi. Dalami lagi. Filipi 1 nomor 18 itu. Jadi Paulus mengatakan Yesus diberitakan dengan maksud bagaimanapun, baik dengan mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, Paulus tetap bersuka cita. Ya, jadi kalau sebuah agama diajarkan dengan maksud penipuan, mengelabui, berpura-pura, semangat palsu, itu sudah cerminan agama itu tidak beres, tidak benar, dan itu sudah pasti bukan dari Tuhan pencipta alam semesta. Karena ajaran yang benar harus disampaikan dengan hak, dengan cara yang benar, bukan dengan cara mengelabui. Nah, sedangkan kitab saudara menjelaskan Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Nah itu, mengelabui itu maksudnya apa? Menipu. Ataupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Ini kalau agama sudah kayak begini, gimana dong? Tidak mungkin sebuah kebenaran disampaikan dengan cara tipuan. Itu mustahil. Kebenaran harus disampaikan dengan kebenaran. Tidak ada kebenaran itu disampaikan dengan kebohongan. Itu ada. Nah, sedangkan agamamu, Tuhanmu, Dewa Yesus ini diajarkan untuk penyembahan terhadap Dewa Yesus, itu biarpun dengan maksud mengelabui, propasis dalam bahasa Yunani, itu nggak apa-apa. Jadi kalian ini jadi korban setelah kalian sadar bahwa kalian ini adalah korban. Bukannya keluar, malah kemudian kalian itu semakin memperkuat cara-cara iblis menyesatkan manusia. Demikian. Oke. Jadi begini ya teman-teman Kristen, itu kan ayat yang dibawakan Bang Juma. Tahu, makan ahli dalam bidang putar balik data. Nah, yang kami tahu gini Bang Juma, bahkan Yesus katakan begini, aku yang memilih kami, bukan kamu yang memilih aku gitu loh. Jadi memang amanat agung dikatakan di kami harus memberitakan Injil, itu tugas kami Bang Juma dengan cara apapun. Tapi nggak ada dikatakan dengan cara menipu gitu loh. Makanya kan itu Filipi itu baca dengan apa gitu Bang Juma. Oke, berbicara dengan kata Allah tadi, oke lah, aku sebagai Kristen akan terima dan tidak akan menggunakan kata Allah ini. Karena apa? Itu nama Tuhan Bang Juma. Tapi pertanyaan saya gini Bang Juma, terima nggak Bang Juma saat dikatakan Tuhanmu itu bernama di abad ke-7? Jawab dulu Bang Juma. Kenapa? Tuhan saya Allah Subhanahu wa Bang Juma taala. saat dikatakan bahwa sesembahan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada di abad ke-7 Bang Juma. Iya, bahkan ada di abad sekarang, abad Dengan ke-20. segala terhormat tidak akan menggunakan. Tuhan saya ada di abad sekarang malah.
Kenapa rupanya? Di Indonesia diajarkan Tuhan saya itu nanti setelah kemudian Islam itu masuk ke Indonesia. Kalau di Papua belum ada Islam, nanti tahun 2023, 26, maka saya katakan Allah saya baru diajarkan di sana nanti tahun 2026. Apa masalahnya? Tapi Tuhan saya Rabbus samawati wal ard. Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Kenapa kemudian datang di abad ke-7 ajarannya? Karena Nabi Muhammad datangnya di abad ke-7. Datang kepada Adam alaihissalam, datang kepada Abraham alaihissalam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Yesus. Itu Tuhan saya. Yang jadi masalah itu Tuhanmu nanti datang setelah ibunya ngeden. Nah, silakan. Betul. Gini loh, di mana Allah Subhanahu wa taala yang namanya sesembahan itu ada sebelum Nabi Muhammad itu ada, Bang Juma? Enggak ada kan? Itu Kata yang siapa? pertama. Yang kedua, Kata siapa? betul. Kata siapa? Manusia Yesus itu ada setelah Bunda Maria, betul. Dia dilahirkan sebagai bagus, manusia. kamu akui. Tapi kalau berbicara lagi dan dia sudah ada sejak Abraham ada Mana dalam coba arti tunjuk, lagi gitu loh, coba Bang Juma. coba Saya sian setuju Yesus. ya udah itu gini, ntar dulu nanti bantu lagi. Nggak Bang Juma. ada keilahian Yesus Jadi itu saya ada. setuju dengan, jadi teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau kita keilahian berikan Dewa kata Yesus Allah ini ada. kepada saudara Muslim ini dalam arti mereka Tuhan mereka itu ada di abad ke-7 itu aja sih teman-teman. Udah itu bagi saya udah cukup Bang Juma. Selamatlah, Allah itu adalah nama sesembahanmu dan itu ada di abad ke-7 itu aja. Ya itu menurutmu karena kamu stupid. Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi. Apanya di mana diciptain Bang Juma, mana? Ya sama ketika saya kutanya samamu apa yang diciptakan Iya, Bang Yesus. Juma. Nah, ketika saya tanya Abraham apa yang diciptakan dan Yesus. Ayo. Oke, nanti saya jelaskan ke sana ya. Nanti terus Abraham, dari Ishak, tadi dan nanti Yakub. terus. Gini Bang Juma. Udah kamu turun aja. Abraham, Kalau kau Ishak, tidak bisa dan Yakub diskusi tidak kamu pernah ada turun. Kau ke menyembah gereja Tuhan yang cari bernama pendeta Allah Subhanahu pelorotin wa Ta'ala, celana Bang cium Juma. pantatnya. Kalau kau nggak bisa. Orang Begini, berdiskusi, bentar. diskusi itu Jangan pakai kemana-mana dulu, Bang ilmu. Juma. Abraham, Pakai ilmu. Ishak dan Yakub tidak ada menyembah yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang Ada Juma. nggak dia menyembah yang bernama Yesus? Nggak ada yang menyembah Nggak mereka. ada. Nih, Nggak oke. ada. Aku Anda jelaskan ya. ada. Ada nggak dia Abraham, menyembah Ishak, dan pencipta Yakub. langit dan bumi? Bang Juma, aku Ada jelaskan nggak dulu dia dalam ada itu. nggak dia menyembah pencipta langit dan bumi? Ada. Berarti akan ini, Tuhanku. Bang. Aku jelaskan dulu boleh. Berarti Bang itu Juma? Tuhanku. Itulah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti itu Tuhanku. Mana Tuhanmu, Dewa Yesus? Ada enggak? Jadi gini, aku jelaskan dulu Yesus ini Bang Juma. Tadi Bang silakan Juma kau katakan- jelaskan Dewamu, Dewa tadi Bang Yesus, Juma silakan. katakan begini, apakah Yesus itu menciptakan? Gini aku jawab ya, kemanusiaan Yesus itu kan ada 2000 tahun yang Kemanusiaan lalu. Yesus. Dengar Memang dulu. Yesus apa? Jangan Selain potong-potong. manusia, dia Masa apa emang? udah sekelas Kodok. gini Bang Juma, dengar dulu. Biar Bang Malas Juma saya dapat dengar, poin malas dulu. saya dengar orang bodoh bicara, Gini, malas. Kamu bertanya. Malas saya dengar apakah orang Yesus bahlul menciptakan? berbicara. Dalam Yesus kiranya si manusia bukan pencipta Bang Juma, karena itu ada 2000 tahun yang lalu. Terus di mana Yesus pencipta? Oke. Bapa di surga menciptakan dengan firman-Nya, dengan cara Bapa apa? di Berfirman. surga Terus menciptakan Yesus- dengan firman-Nya. Coba Astaga. tunjukkan siapa yang melihat. Astaga, ya sekarang Siapa yang kemana-mana melihat? nih diskusinya itu malas diskusi Udah kau sama Bang turun, Juma kamu nih. turun. Kamu bahlul Jawab soalnya, apa, kamu Bre? bahlul. Itu Kamu turun, kamu inilah bahlul. dia gurumu ini itu. Jangan main kick. Kamu turun, kamu Aku turun. jelasin Kau ke dulu biar gereja. kau tahu siapa Yesus itu, Bang Nggak ada Juma. penjelasan orang Oh, bahlul kayak alergi kau data menjelaskan kau. apa yang kau ingin jelaskan. Menolak pintar kau Bang Juma, jangan gitulah. Oke, aku jelaskan dulu siapa Yesus ini sebagai pencipta. Enggak. Saya enggak butuh penjelasanmu. Ini loh, Bapak di Saya enggak surga. butuh penjelasan. Saya enggak butuh penjelasan samamu. Saya hanya butuh penjelasan ketika Anda menuhankan Dewa Yesus, Anda menunjukkan Yesus yang menciptakan. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena kalau kau bawa Tuhannya Yahudi, kau membawa Tuhan saya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha berarti kamu membawa Tuhan saya. Ketika kau membawa Tuhannya Abraham, kau sedang membawa Tuhan saya. Saya mau kalian itu menjelaskan Dewa Yesus, bahwa yang menciptakan adalah Dewa Yesus. Itu loh yang saya inginkan dari kalian. Bukan mengklaim Tuhannya Yahudi. Ngerti kalian?
Oke. Suma, Islam itu baru muncul abad ke-7, Suma. Islam baru muncul abad ke-7. Oke. Sekarang Kristen muncul abad keberapa? Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Kristen Istilah muncul menjadi abad Islam itu keberapa? apa? Aku Anda tanya tahu dulu. tidak? Anda tahu tidak? Enggak, saya tanya. Saya Sebentar, tanya, Kristen Anda tahu- muncul abad keberapa? Anda tahu tidak? Artis dua kalimat syahadat itu apakah pada zaman Nabi Muhammad atau pada zaman Adam? Oke. Seharusnya Bagaimana syarat mungkin? mengikuti Islam, Dengar, syarat mengikuti Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Suma. dengar. Tidak ada dengar. istilah-istilah Dengar. Islam yang Kau kalian tidak bisa pakaikan mendengar, dan kau turun, yang kalian turun. tuduh. Kamu turun, Ya, Bahlul silakan, pemakan silakan. babi turun, penyembah Silakan, dewa silakan. Yesus turun. Kamu kok nggak bisa Silakan. diskusi turun? Nah, bagus. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu tuh, supaya otakmu bisa waras. Coba Kristen kalau naik itu pakai ilmu lah sedikit. Pakai ilmu kalau berbicara itu ya. Jangan kayak babi kalian. Jangan mentang-mentang kalian makan babi, kalian berbicara kayak congor babi. Oke? Pakai ilmu lah, pakai ilmu ngomong, pakai ilmu. Please. Saya rindu bertemu dengan Kristen yang punya ilmu. Oke? Ada nggak di Indonesia ini Kristen yang berilmu? Ada nggak? Satu aja. Satu aja. Jangan kayak babi semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jericho, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dibawa wabarakatuh. teman-teman Muslim jangan dulu itu ya multi ya. Yang ayo teman-teman Kristen, teman-teman Kristen yang ada di sini ada Bang Juma guru-guru saya di atas. Tapi bawa ilmu ya. Jangan cuma Iya, betul. merepet aja gitu ya. Benar. Malu saya. Saya malu kalau cuma di atas itu cuma merepet nggak ada ilmunya. Biar kita sama-sama saling belajar, biar banyak teredukasi di sini gitu loh ya. Lanjut Bang Juma. Iya. Maaf sebentar ya. Itu kan tadi dia bilang nabi-nabi Bani Israel suruh syahadat ya. Itu kan zaman nabi-nabi Bani Israel kan katanya kan belum ada Nabi Muhammad. Jadi kata orang kafir tadi suruh syahadat kan. Iya, Nabi-nabi iya. Bani Israel itu bukan kafir, nggak perlu syahadat lagi. Itu menurut saya. Nabi-nabi Bani Israel itu bukan kafir, jadi nggak perlu syahadat. Kecuali yang dari Kristen ke Islam baru dia suruh syahadat. Itu aja Bang Juma, makasih. Iya, Masya Allah. Syukran. Ini saudara Kristen ini karena keterbatasan ilmu, mereka nggak paham. Al-Quran menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Lalu Allah dengan Al-Quran ini membenarkan kitab Nabi Musa dalam bahasa Arab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian memperkenalkan dirinya kemudian kepada Nabi Musa, Allah memperkenalkan dirinya berdasarkan bahasa kaumnya Nabi Musa. Wis parahnya ini roomnya itokku ini. Parah kali kalian ya. Tolonglah jangan main kick gitu loh. Jangan main kick kalian. Jangan main report gitu loh. Kenapa sih? Kenapa sih kalian dikit-dikit main report, dikit-dikit main report? Kalian nggak bisa menerima kebenaran gitu ya? Dikit-dikit main report. Ini aja udah kena pembatasan loh itu Bayu. Ngeri kali memang roommu ini tok. Ish. Di sini Ngeri banyak kali penghujatnya. Penghujat di sini luar biasa gitu loh. Penghujat di sini luar biasa. Udah penghujat nggak ada ilmu lagi. Di sini ya gitu. Cuma modal congor menghujat gitu loh. Nggak usah dinaikin aja itu. Kalau ini.
Kalau cuman jemaat cuman satu kali satu Teman-teman. bulan, satu kali setahun bergereja Teman-teman. gitu. Lanjut Bang Ri. Ya, bentar. Teman-temanku yang Kristen, kenapa sih kalian menolak kebenaran? Yang disampaikan Bang Zumater itu kebenaran. Di zamannya Nabi Musa, meruntuhkan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Di zaman nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai ke Yesus juga menghancurkan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Datang kalian menjadikan Yesus sebagai berhala. Pakai otak kalian, pakai akal. Kalian dititipkan akal oleh Tuhan. Dipakai gitu. Nabi Muhammad pun berdiri di tengah-tengah Bani Quraisy, Bani yang jahil, mereka yang tadinya menyembah berhala. Bayangkan satu jazirah Arab menyembah Allah yang tidak kelihatan. Itu mukjizatnya. Semua para nabi itu menghancurkan akidah-akidah manusia yang menyembah berhala. Datang kalian menjadikan Yesus ini berhala. Anda tahu nggak maksud dari kata berhala itu? Suatu sesembahan yang tidak bisa dia menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Yesus saja nggak bisa diselamat, mati di tiang salib menurut kalian. Bagaimana dia bisa menolong kalian? Konsep penebusan itu dari mana asalnya? Dari pagan, Helenisme, bukan monoteisme. Ya, pandangan kalau mau naik tolong jangan ini ya, jangan hujat lah. Janganlah main report saudaraku. Diskusi bisa Belajar santai kita lah. sama-sama belajar kita sama-sama di sini. Pandangan kalau mau naik nggak usah menghujat. Kalau saudara muslim kita yang mau menghujat kan lebih parah loh. Jadi jangan menghujat ya. Enggak, jangan pikir kalian aja yang punya congor. Kita juga punya congor, gitu. Jangan kalian Ya. pikir kalian aja yang punya nyali. Kita juga punya nyali. Nyali Muslim Islam itu itu- lebih, Masya Allah, kami dilahirkan bisa lah Islam ini. itu berjihad di jalan Allah. Makanya Allah menjanjikan siapa yang wafat di dalam ajaran membela agama Allah, baca itu Al-Baqarah 154 dan Al-Imran 169 170. Kami berada di sisi Allah walaupun kami wafat. Insya Allah kami berada di sisi Allah. Amin. Rabbul alamin. Ada Bang Jamal lanjut Bang, izin Bang, maaf. Masya Allah, subhanallah. Saudaraku muslim, tolong bantu tep-tep yang kencang ya. Karena ini pada mengamuk, ini orang-orang pada mengamuk. Lanjut Bang Juma. Ini sederhananya gini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan di dalam Al-Qur'an, Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi mengutus kemudian para utusannya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Itu dulu. Itu dulu yang harus dipahami oleh Kristen. Kalau kita ingin berdiskusi ilmiah, bahwa langit menjadi saksi para rasul diutus menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo, Yesus itu tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan Anda kemudian mencari data-data yang sesuai dengan Al-Quran di dalam kitab saudara, apalagi dengan penyebutan. Meskipun Eloah dengan Allah merujuk kepada hakikat yang sama, tapi itu tidak bisa Anda jadikan sebagai acuan. Namun kami umat Islam paham betul. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan Arabian. Ini yang Anda harus pahami. Allah menjelaskan kemudian firman-Nya kepada Nabi Musa, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Kami rindu dari Kristen ada yang bisa memaparkan kayak begini. Tuhan Eloah Abraham datang kepada Abraham, datang kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Eloah Abraham kemudian datang kepada Yesus
menggunakan bahasa apa? Bahasa Aram. Bahasa Aram. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes menggunakan bahasa Yunani? Ini dulu, selesaikan ini dulu. Kalau kalian ingin berdiskusi ilmiah, ketika Anda menolak Allah adalah Tuhan yang baru muncul abad ke-7, konsekuensinya adalah Tuhan kami yang datang pada abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Arab. Tuhannya Eloah Abraham datang kepada Markus, Paulus berfirman dalam bahasa apa? Nah, itu dulu yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Makanya saya katakan, jangan ngotot tapi tak ada ilmu. Jangan ngotot tak ada ilmu. Diskusi ilmiah kita. Anda mau bertanya Al-Quran, silakan. Saya kasih kesempatan 10 pertanyaan. Saya cukup 1 pertanyaan saja. Silakan naik. Bertanyalah tentang Islam 10 pertanyaan. Anda saya kasih 1 pertanyaan saja. Dan itu nanti di bagian terakhir. Tapi dengan ilmu ya. Pakai ilmu. Jangan seperti STT Nias. Pakai congor babi. Kalian jangan ikuti itu. STT Nias itu pakai congor babi. Kalau kalian mau ikuti itu ya sepertilah itu kalian. Tapi saya berharap diskusi kita ini ilmiah, elegan. Silakan naik. Yang Kristen, yang makan babi silakan. Penyembah dewa Yesus, naik. Ayo teman-teman Kristen pada naik ya. Pakai karpet merah kalian ya. Untuk teman-teman yang Muslim jangan dimulti dulu ya, jangan dimulti. Untuk yang teman-teman Islam biar kita gampang mau melihat mana yang Kristen mana yang Muslim gitu loh. Ayo pada naik ya, naik. Kalau pandangan yang cuma mau naik menghujat, nggak usah naik ya. Dari tadi tahu dia bisa naik. Saya sangat miris sewaktu benar-benar mengetahui bahwa STT Sekolah Teologi Kekristenan itu mengajarkan hal seperti itu. Ini sekolah tinggi loh, mengajarkan kebencian kepada umat mengenai Islam. Ini apa? Dan memang saya sudah katakan, di dalam kekristenan itu, mereka itu punya misi dan visi bahwa Indonesia ini pada tahun sekian harus 50-50 bagaimanapun caranya. Kristen 50%, Islam 50%. Bagaimanapun caranya, itu mereka harus usahakan itu. Tetapi semakin banyak usaha mereka, malah semakin banyak yang mualaf. Oleh hadirnya gurunda kita ini, banyak ilmu yang kita dapatkan. Belajarlah, coba buka, jangan bawa ego gitu loh. Jangan bawa kebencian naik ke atas. Kalau Anda naik ke atas itu membawa kebencian, ya itu ujung-ujungnya menghujat gitu loh. Lanjut Bang. Ya silakan teman-teman naik. Yuk tanya Islam sampai Anda capek. Tapi saya cuma 1 pertanyaan aja. Itu pandangan mau naik ke atas tapi jangan itu ya, ngalar dulu ngomongnya ya. Ya ikuti instruksi. Pertanyaan dijawab. Jangan kesana kemari. Jangan ngalar ngidul ya, jangan ngalar ngidul. Gini loh, saya dari tadi nggak ada menghujat loh, bertanya doang dikit. Ada tadi saya menghujat dari tadi, atau bukan penghujat loh. Kamu nggak nyambung, otakmu
otakmu Bang los. Juma menolak pintar masalahnya. Mau Menolak dijelaskan pintar kepada gimana? kami. Mari kita Oke, uji. Boleh? Bang Siapa Juma. yang pintar, kau atau saya? Boleh? Gini Bang Juma, saat Bang Nah, Juma gini Bang menjelaskan Juma, Alkitab. itulah kau. Ya udah saya tunggu dulu lah. Bergaya kau kalau bicara, kau menolak pintar. Sekarang mari kita buktikan. Oke, sekarang mari kita buktikan siapa yang menolak pintar dan lebih cinta kepada kebodohan. Menurut Yesus nih, seluruh aspek pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel dan semua mujizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, menurut Yesus semuanya itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan. Nah, coba, saya mau tahu, kamu itu menolak pintar atau lebih memang seperti lalat yang lebih suka sampah? Silakan. Oke, kau selalu meragukan ketuhanan Yesus saya Bang Juma. Kita buktinya Sekarang saya tanya apa samamu? Hei, itulah makanya kau itu sering kena marah. Saya tanya seluruh aspek pekerjaan dan ucapan Yesus yang Yesus ucapkan dan yang Yesus kerjakan di tengah-tengah bangsanya Bani Israel itu untuk menggambarkan dirinya Tuhan atau menggambarkan dirinya hanya utusan Tuhan. Kau jawab. Ya jawab. Yesus sebagai manusia aja sudah membuktikan dia Tuhan dan sebagai utusan dia mengaku utusan. Nah, itulah kau bahlulnya. Kita masuk ke pintar aja, bukan? Bang Juma Coba, mau pintar, coba kau menolak tunjukkan. pintar gitu loh. Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus membuktikan kalau dirinya adalah Tuhan. Silakan. Oke, aku jelaskan, jangan dipotong ya. Bagi kami Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Saya tidak minta untuk kamu. Saya tanya Yesusnya. Saya senang Bang Juma. Saya senang nanti. Yesusnya yang saya tanya. Coba kau tunjukkan Yesus membuktikan bukti ketuhanannya itu di mana? Oke, saya kasih contoh tapi banyak Bang Juma ya. Pertama, dengar Bang Juma baik-baik. Yesus sudah membuktikan ketuhanannya dengan membangkitkan orang mati. Itu yang pertama Bang Juma. Dan pada saat Yesus dengar. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, dia yang membangkitkan atau Tuhannya yang membangkitkan? Bapa di sorga melalui firman-Nya itu yang membangkitkan Bang Juma. Nah, itu udah ketahuan. Udah saya bilang kamu menolak pintar. Kamu Itu tidak udah mau mendengarkan penjelasan Bang Juma. Saya kalau bicara kau diam. Kau jangan membantah karena kau di sini stupid, bahlul. Paham? Bukan, Bang Juma dari tadi udah bernarasi, saya mau menjelaskan nggak mau dengar. Tidak bisa kau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kamu sendiri mengatakan yang membangkitkan Lazarus adalah Bapa yang ada di surga. Berarti bukan Yesus. Ya udah seperti ini, makanya saya kan kamu bertanya ketuhanan Yesus. Iya, mana Kan ketuhanannya mana? Ketuhanannya mana? Oke, makanya saya jelaskan dulu, nanti sekalian saya bertanya Mana Bang Juma ketuhanannya? mungkin hebat. Ternyata ketika kau mengambil data Yesus membangkitkan orang mati, ternyata itu sedang membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, membuktikan ketuhanan. Mana bukti ketuhanannya mana? Yang saya minta bukti ketuhanan Yesus mana? Oke, aku jelaskan dulu boleh. Gini loh Bang Juma. Bapa di sorga, Allah yang roh itu menyatakan ketuhanannya, kemahakuasaannya melalui Tuhan yang batin. Tuhan yang zohir. Itulah orang Yesus gila Kristus. kau. Yang saya minta Yesus. Oke, Jangan kau Yesus bawa sebagai Tuhan manusia. Yahudi. Ini, Bang Juma, Yang dengar saya dulu. bawa, yang saya Astaga. tanya, hei Bahlul, yang Jangan saya gitu, tanya, Pak. Jangan bilang Bahlul. Kami nggak ada buta huruf Nabi kami. Jangan bilang Bahlul. Bahlul, pemakan babi, penyembah mayat. Dengar. Lebih berguna babi daripada kecontoh Bang Juma. Jangan kesana lah. dengar Bahlul. Saya mau berdiskusi dengan orang yang pintar, oke? Yang saya tanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Kau tunjukkan membangkitkan Lazarus. Oke, apa Ih, kau? kamu gak pernah mau dengar Bang Juma. Astaga Tuhan Yesus. Udah kau turun Jing. Kau di bawah. Astaga. Saya sama berdiskusi dengan Jelaskan anjing dulu. kalau kayak gini. Kau turun. Aku jelaskan dulu Bang Juma. Gimana sih? Kamu nggak layak diskusi dengan manusia. Kau cocoknya diskusi dengan Turunkan host. nggak layak. Kau mau menipu di sini rendah kali caramu menipu. Saya tanya, mana buktikan ketuhanan Yesus? Kau katakan membangkitkan Lazarus.
Ternyata setelah itu kau bawa Tuhan yang ada di surga. Coba, di mana otak kau itu, Bahlul? Yang saya tanya Yesus, buktikan ketuhanan Yesus. Bapa yang ada di surga membangkitkan melalui Tuhan manusia Yesus. Bahlul, kampret. Kau pantas dimaki karena otakmu nggak sehat. Yang saya tanya Yesus, jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Ya kalau itu Al-Quran pun mengatakan biiznillah, Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Berarti bukan dia yang membangkitkan, Allah, Tuhannya umat Islam yang membangkitkan melalui Yesus. Yang saya tanya Yesusnya. Kau malah tunjukkan Tuhan yang ada di langit. Kamu gak sadar memang kau. Kau itu seperti lalat. Lalat itu dikasih buah segar gak mau, menolak dia. Dia maunya sampah, dia maunya Itu saya tanya baik-baik samamu. Tunjukkan aspek ketuhanan Yesus, membangkitkan orang mati. Habis itu kau katakan bahwa yang membangkitkan adalah Tuhan yang ada di surga melalui Tuhan Yesus. Kan gila kau itu. Gila kau. Kau ke pendeta aja dulu. Panggil pendetamu ke sini biar ku baptis dia. Pendetamu suruh ke sini biar ku sunat pakai kapak. Kamu naik-naik ke sini dikasih kesempatan, bukannya kasih ilmu, malah kau kayak orang gila. Yang saya tanya Yesusnya, yang kau jelaskan Tuhannya Yesus. Kan Bahlul. Yesusnya yang kau jelaskan. Mana sisi ketuhanan Yesus? Itu loh yang kita tanya, sisi ketuhanan Yesus itu yang mana? Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Bukannya Yesus sebelum membangkitkan dia berdoa dulu? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada yang ada di langit. Ya berarti dia bukan Tuhan, Bahlul. Yang saya minta ketuhanan Yesus. Ternyata nggak ada. Masih berdoanya dia. Yesus kalau berdoa supaya biji pelermu itu pindah ke jidatmu pun pindah. Karena Yesus itu wakil Tuhan. Yesus itu Nabi. Jadi kalau Yesus kemudian berdoa bangkit dari kubur si Lazarus, ya bangkitlah, namanya dia utusan Tuhan, wakil Tuhan, dia Nabi. Doanya didengar. Yesus kalau berdoa, ya Bapakku yang ada di surga. Siapa namanya tadi itu? Pandiangan bang. Pindahkan biji peler pandiangan ke jidatnya. Pindah. Biji pelermu pindah di jidatmu, langsung tergantung di situ. Kalau Yesus yang berdoa, karena Yesus itu Nabi, doanya dikabulkan. Malah kau tuhankan. Dasar stupid. Yesus berdoa apapun dikabulkan oleh Allah, karena dia itu Nabi, bukan manusia biasa. Paham? Oh Tuhanku yang ada di langit, tutuplah anusnya pandiangan selama 1 tahun. Kamu tidak selama 3 tahun. Paham kau? Jadi jangan kau katakan Yesus membangkitkan Lazarus itu, kau anggap Yesus Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh, makan itu otakmu, rusak. Artinya Yesus bukan Tuhan. Peringatan lagi saya. Turun lagi. Kena lagi. Tolonglah. Kenapa sih kalian? Banyak kali lah tentara Romawi di bawah ini. Pusing saya. Kenapa kalian kejang-kejang? Udahlah, kalian kan tentara Romawi kan sudah berhasil membunuh Yesus. Ngapailah kalian report Bang Zuma? Bang Zuma itu bukan Yesus. Sudah selesai tugas kalian, wahai tentara Romawi yang ada di bawah. Insya Allah. Redakan emosi kalian.
Redakan emosi kalian. Kenapa Belajar kalian? kita di sini. Kenapa gitu loh? Kenapa langsung rame gitu? Ini aja karena pembatasan ini Bang Cinta Selawat Bang Erik. Ini karena Ya, pembatasan. teman-teman di bawah tap layar, tap layar. Kencangin Bantu bantu tap teman-teman layar lah sampai saudara-saudaraku. kencangin, Ya, kencangin sampai 500.000. 500.000 dulu. Kencangin ya 500.000. saudara-saudaraku. Bantu tolong supaya jangan goyang komal kita saudara-saudaraku. Masya Allah. Terima kasih. Biar belajar gitu loh. Tep layar yang kencang ya saudara-saudaraku ya. Yang kencang tep layarnya. Yang kencang banget. Yang kencang banget. Masya Allah. Udah masuk Bang Juma. Memang roomnya itu ini room keramat memang. Emang itu nggak tahu lah aku ini. Ini roomnya Sama dengan roomku itu. Saya live itu Pak, 1 hari 4 akun kena. Kenapa sih kalian nggak bisa mendengar kebaikan, kebenaran gitu loh? Ayo, jangan langsung main. Aduh, ya Allah. Tolonglah, adem dikit gitu loh, adem gitu loh guys. Adem yuk, adem. Tolonglah, adem dikit gitu loh, adem gitu loh guys. Amiyuhara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S. Hasibuan, Islam atau Kristen? Silakan yang lain dulu bernarasi biar agak kuat. Komal ini apa? Akun saya silakan. Bahaya nih akun ini, jadi tentara Romawi di bawah ini kejang-kejang semua ini. Lanjut Itu tadi dulu, saya lanjut bilang dulu sama Dinda. mereka. Itu tadi saya bilang ke mereka, Bang Zuma itu bukan Yesus. Tugas kalian sudah selesai membunuh Yesus. Udah selesai. Kalian tinggal tap layar aja, Oten. Ngapain lah report? Kencangin Ya. tetap Lagi layar juga sampai yang dibahas 500. ini bukanlah Udah 500 hujatan. nanti Bang Juba baru ngomong ya. Udah 500 Iya, ribu iya, baru silakan. Bang ngomong. Silakan. Ayo digas dulu. Bang Eri, Yang disampaikan Bang aja dulu. Zuma tadi bukanlah hujatan, teman-teman. Ya. Bukanlah hujatan. Tadi Bang Zuma itu menyerang si Pandiangan itu supaya otaknya pinter. Karena kalau ditanya Bang Zuma nggak nyambung. Ditanya ketuhanan Yesus yang diterangkan Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus kan jelas Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa langit dan bumi. Itu Tuhannya Yesus. Nah, sebagai manusia yang berakal, pantaskah kita ini menyembah Tuhan yang bertuhan? Pantas nggak itu? Nggak pantas kan? Nggak pantas menyembah Tuhan yang bertuhan. Padahal kalau kalian mau ketahui, yang namanya Tuhan tidak berada di dalam dimensi ciptaan. Itu jelas bukan Tuhan itu. Kalau ada Tuhan yang datang, yang muncul, yang bisa dilihat, itu jelas bukan Tuhan. Kata Yesus jelas, Yohanes 5:37, suara tidak bisa didengar, rupa tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan yang maha gaib. Jadi sebagai pengikut Kristus, sejatinya kalian harus mengimani, mempercayai apa yang Yesus katakan. Gak ada Tuhan menjelma, gak ada. Itu ajaran Helenisme, ajaran paganisme, yang dimana mereka ini mengartikan Tuhan, memahami Tuhan, ya, menjelma menjadi manusia, terlihat seperti patung, itu berhala, pohon itu berhala, manusia itu berhala. Jangan dituhankan, kawan-kawan. Manusia. Ayo cerdaslah sedikit. Silakan teman-teman Kristen yang mau belajar.
Silakan naik. Kalau menghujat kita juga bisa menghujat. Kalian punya congor, saya juga punya congor. Sakit loh kalau kami menghujat. Kencangin tap-tap Karena layarnya, kalian- kencangin lagi tap-tap layarnya. Tap-tap share ya, Karena tap-tap kalian share. Jangan lupa tap-tap share ya. Karena kalian setara dengan iblis. Jadi kalau seandainya kami menyerempet Bible kalian tentang Yesus, kalian nggak peduli. Apalagi kalau kita bacakan ayat-ayat porno di dalam Bible kalian nggak peduli karena kalian setara dengan iblis. Coba kalau dalam hati kalian itu adalah kebenaran, pasti kalian akan meronta-ronta jiwa kalian. Apakah benar Tuhanku berfirman seperti ini? Apa benar Tuhanku mengazab umat hambanya seperti ini? Mengambil istrinya Daud, lalu diberikan kepada orang lain, lalu istrinya itu tidur dengan orang lain. Nah, karena Daud melakukan secara tersembunyi, maka Tuhan melakukan secara terang-terangan di depan seluruh kaum Israel. Bayangkan, istrinya Daud itu ada berapa? Ada berapa istrinya Daud itu? Kita bilanglah 10. Istrinya Daud ditiduri di depan umum, dipertontonkan oleh Bani Israel, ditelanjangi di depan Bani Israel. Apa seperti itu Tuhan? Kalau kami tidak. Kalau kita melakukan kesalahan, kita tinggal minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, kata kita yang berdosa ini kepada Allah. Niscaya kalau betul-betul kita meminta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh kita minta ampun sama Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, bertobatlah kalian, kata Allah. Janganlah kalian melampaui batas dan jangan ragu dengan rahmatku, kata Allah. Ayo, kemari mendekat. Kemari mendekat kalian, kemari. Assalamualaikum. Minta ampun sama aku, sujud kalian di depan aku, meminta permohonan maaf kalian sama aku. Terbang lagi burung dah tuh. Minta ampun kalian sama aku. Aku ini Allah. Aku akan menghapus semua dosa-dosamu. Semua dosa-dosamu, bayangkan. 50 tahun kita hidup di dalam dosa. Dalam satu hari kita minta ampun sama Allah, niscaya Allah akan menghapus semua segala dosamu. Kalau kita betul-betul minta ampun sama Allah. Aduh. Bang Juma turun lagi. Tumbang. Terbang. Kenapa kalian ya Allah? Kenapa kalian kok segitunya gitu loh? Allah Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Undang lagi aja. Kenapa? Bunda undang Andi, diundang lagi aja. Sedikit saya tanggapi mengenai si Pandiangan tadi ya, yang dia katakan Yesus itu banyak mukjizat. Jika manusia, jika tolak ukur menuhankan Yesus oleh karena mukjizat, masih banyak yang bisa melakukan mukjizat. Paulus aja bisa melakukan mukjizat, Petrus juga bisa melakukan mukjizat. Bahkan di zaman modern ini di India sana, Sai Baba juga banyak mukjizatnya. Kalau tolak ukurnya dari mukjizat kan gitu. Padahal Yesus itu kan selalu mengakui bahwa dia itu diutus. Nabi itu adalah utusan. Itulah cara berpikir mereka ini tidak bisa dibuka dengan sedikit pun akalnya gitu loh. Kalau mereka mau sanggup membuka akal dengan baik, sudah nggak bisa dipertahankan gitu loh.
Nggak bisa dipertahankan mengenai ketuhanan Yesus ini. Lanjut. Ya tadi kan udah diterangkan, semua para nabi itu bermujizat. Sumber kekuatan para nabi itu berasal dari Sang Pencipta, Sang Khalik, Tuhannya para nabi. Jadi kalau sudah seperti itu jangan kita menuhankannya. Kalau dia tidak bisa apa-apa, berarti kan dia bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu namanya berhala. Itu sama halnya kayak di surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Itu definisi berhala. Siapa itu? Siapa yang ngorok? Pak Udin disapa dulu itu, Udin Siregar. Udin Badai Siregar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udahlah. Melangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zero. Wabarakatuh. Itu siapa yang ngorok itu? Ada aja Pak. Pagi-pagi. Mana Pak Zuma? Kabur, kena report Bang. Udah 2 kali tuh, dua akun tuh masuk. Saya baru berapa menit di bawah, berapa menit di atas, sudah 2 kali tuh Pak Zuma kena report. Kenapa sih mesti begitu kan? Pakai cara-cara yang, aduh. Udah 3 akun Para tumbang. nabi Bang, para nabi aja datang tengah Bani Israel, mereka dibunuh. Ya apa-apa Dibunuh lah, semakin mereka. kuat. Semakin kuat juga kita gaungkan ini kebiadaban daripada SCT Nias ini. Ya kan? Betul. Iya. Harus terus kita gaungkan. Jangan pernah kendor gitu. Karena ini sudah menyangkut, kalau buat saya pribadi ini bukan saja menyangkut mengenai akidah saya sebagai seorang muslim. Tetapi saya melihat dari aspek lain, yaitu sangat-sangat berpotensi justru memecah belah anak bangsa ini sebagai kerukunan umat beragama gitu. Kalau saya melihat ada 2 aspek di sini. Selain sebagai seorang muslim yang sudah Ada sahabat Bang dicemari. Juma naik, Bang Juma. Sahabat Bang Juma. Oh itu, cek dulu itu, karena sahabat Bang Zuma itu ada 2 kan. Teman-teman Ya, ada udah yang tahu kan. palsong ya. Lihat Kalau yang palsu turunkan aja langsung. Dan Langsung lagi biar turunkan tahu saja. teman-teman Kristen itu kalau emang ada yang palsu. Oh, ini kayaknya sahabat Bang Iya. Juma yang ini pengikutnya 188k, benar ini. ya sudah, naikin aja Iya, kalau iya, dia itu, Bang. kalau dia request. Bang Zuma. Assalamualaikum kembali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh Pak Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saya Yerusalem Pak Zuma. Akun saya juga kena juga. Saya 7 akunnya habis. Oh. Gila ya. Dari kemarin. Subhanallah. Ya, silakan Tapi dilanjut Pak Bang, Zuma- dilanjut. Tapi Bang. Pak Zuma luar biasa kalau menurut saya. Walaupun akunnya di-report, Pak Zuma luar biasa, melebihi dari Yesus itu sendiri. Yesus 3 hari bangkit loh, nunggu. Pak Zuma hitungan menit. Iya. Itu bukan ini, abangku, itu bukan Nabi Yesus, tapi Halal bin Zakar. Oh, Iya. Di dalam Pak Yesaya Zuma. 14 itu, nomor 14. Ke dalam alam orang mati aku turunkan engkau, wahai Halal bin Zakar. Nah itulah dia. Makanya di dalam Matius 12, Yesus memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus itu adalah bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang bangkit di hari ketiga itu bukan Nabi Yesus. Bukan Nabi Yesus, tapi dewanya orang Roma.
Silakan dilanjut dulu. Tadi sudah ku bilang saya dengan adem-adem aja dulu. Ternyata Iya, kena betul. juga. Gimana dong? Lanjut bang, lanjut bang. Iya betul. Teman-teman mohon dikawal dengan tap-tap layar dan di-share di bawah ya. Iya, tadi saya lagi layar asik yang berbicara. Tap-tap Iya, layar tadi yang saya lagi kuat. iya, tadi saya lagi asik ngobrol Pak Zuma mengenai yang sekarang ini terjadi mengenai STT Nias. Kalau sikap saya pribadi ada dua aspek ya. Bang Juma Menurut saya. dikecilin aja dulu ya, biar nggak rentan di report. Iya. Tadi saya aja baru saja ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan teman-teman saya, saudara seiman saya, baik di atas maupun di bawah, dan melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan STT Nias. Ada dua aspek yang saya pribadi menyikapinya. Adalah pertama dari sisi akidah ya kan. Ini saya sudah tercederai sebagai seorang muslim ya kan. Kedua dari aspek sesama putra bangsa ini, saya melihat di sini sangat berpotensi justru memecah belah dan mencoreng nama kata arti toleransi. Karena saya melihat di sini berpotensi memecah belah kerukunan beragama dengan tindakan-tindakan yang di luar ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Bahwasanya kita telah mengetahui pemerintah telah mengakui 6 agama resmi di Republik ini. Maka kalau sudah begitu, marilah kita bangun suatu konstruksi beragama dengan mengedepankan jati diri masing-masing keyakinan, dengan mengedepankan masing-masing identitas tanpa mencederai perasaan atau melukai perasaan umat lain. Marilah Sang Hyang Widi dengan sesembahan orang Hindu yang suci, sementara Muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Jadi bukan berarti ini belum selesai urusan LAI dengan umat Muslim, kemudian membuat ulah lagi dengan Hindu. Sekarang belum selesai dengan Hindu, dengan umat Islam, bikin ulah lagi STT Nias. Pokoknya saya pesan sama teman-teman, mari kita gaungkan terus ini STT Nias. Karena dia sudah mencoba menghapus barang bukti. Inilah saya lihat kesalahan fatal bodoh kedua dari STT Nias. Dengan kalian menghapus, berarti kalian mengamini bahwa telah terjadi tindakan melanggar pidana, melanggar hukum. Kalian sudah mengamini dengan menghapus. Itulah bodohnya kali STT Nias ini saya lihat tindakannya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Tetap gaungkan ini. Saya setuju sekali nih STT Nias menista Islam, tanda tanya. Terus gaungkan. Jangan pernah kendor. Karena mereka sudah merampas hak akidah daripada Islam. Menerjemahkan dengan cara-cara yang kata. Saya sudah buka kok itu. Dikirim dari Bang Dio sama siapa lagi tuh, ada DM saya. Banyak DM itu. Saya pelajari, saya lihat memang sudah terlalu ini STT Nias ini. Dan kita juga tetap menunggu sikap apa yang diambil dalam hal ini otoritasnya di Direktorat Jenderal Dikti atau Dirjen Dikti ya. Karena kan sekolah tinggi, akademi maupun university itu di bawah naungan Dirjen Dikti gitu loh. Kita tunggu aja wait and see apa yang terjadi, sementara di sisi lain sedang dilakukan upaya-upaya langkah hukum dari berbagai macam unsur keislaman. Thank you. Sementara saya pulangkan dulu kepada moderator sama host, silakan. Masya Allah. Jadi di awal tadi saya mengatakan bahwa kebenaran itu pasti akan diuraikan dan disampaikan dengan pola kebenaran. Mustahil sebuah kebenaran itu disampaikan dengan cara-cara tipu muslihat. Itu mustahil. Sedangkan apa yang dilakukan oleh STT Nias ini, satu, itu bentuk kelicikan. Kedua, bentuk tipu daya. Dan yang keempat, bentuk kejahilan. Dan yang kelima adalah bentuk kefasikan. Dan yang terakhir,
itu adalah bentuk kezaliman. Terangkum semuanya di situ. Sedangkan kalau kita berbicara tentang hak kebenaran, itu tidak akan pernah mendapat celah di dalamnya. Kebenaran tidak memiliki celah untuk kemudian kita ajarkan dengan cara-cara yang tadi, zalim, fasik, dan seterusnya. Sedangkan yang terjadi, yang dipraktekkan oleh Kristen melalui lembaga pendidikan resmi mereka, itu semuanya mempraktekkan apa yang Paulus ajarkan. 2 Korintus 12:16 misalnya. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Nah, ini kelicikan, licik. Mereka membahas Allah, membahas Al-Quran, membahas tentang Islam dengan kelicikan. Bukan mengedepankan kemudian dasar-dasar pijakan ilmiah, ilmu. Artinya, seperti yang saya sampaikan, ketika ada sebuah agama diajarkan dengan cara licik-picik, maka sudah pasti agama itu tidak berasal dari Allah, tidak berasal dari ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Itu udah pasti tuh. Nah, di data yang lain pun memang sudah dikatakan propasis itu. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud propasis, mengelabui. Fakta di lapangan berdasarkan sekolah milik orang Kristen, STT-Nias ini, metode yang dipakai adalah metode mengelabui. Kalau umat Islam berbicara, Bang Suma berbicara, Yesus bukan Tuhan, itu saya tidak sedang mengelabui. Saya memaparkan kebenaran. Kalau saya katakan bahwa Yesus bertuhan, saya tidak sedang mengelabui. Saya sedang menyampaikan kebenaran. Berbeda kemudian ketika sekolah tinggi, ya, teologi milik agama Kristen itu dengan kelicikan, dengan tipu daya. Ini gambaran sebuah agama. Gambaran sebuah agama ketika menyampaikan narasi-narasi keagamaan, apalagi menyangkut pautkan dengan ajaran agama lain, apabila mereka licik di dalamnya, maka itu sudah cerminan agama tersebut. Karena agama yang benar, dinul haq, tidak akan mungkin mengajarkan kejahatan, apalagi dengan cara-cara licik. Nah, yang dilakukan oleh STT-Nias ini, sekolah Kristen ini, milik agama Kristen ini, ya seperti yang kita ketahui, mencoba untuk melakukan penyesatan seperti iblis yang ada di Taman Eden. Mengubah kebenaran menjadi kesalahan. Mengolah kesalahan menjadi kebenaran. Allah disebut sebagai ular naga di sana. Sedangkan yang datang kemudian menyerahkan Yesus di tiang salib adalah ular. Jadi dia putar balik. Diputar balik. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah ular. Iblis. Kemudian diutus cerdik seperti ular. Bahkan Yesus menyebut di dalam Matius 23, orang-orang yang menyalib itu adalah keturunan ular. Dan orang-orang yang mengimani itu pun oleh Yesus disebutkan sebagai keturunan ular beludak. Nah, sekolah milik agama Kristen, STT-Nias, mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Allah yang maha suci, lebih maha tinggi, itu malah disebut dengan sebutan ular oleh mereka. Digambarkan seperti ular naga. Padahal yang ular itu adalah mereka. Nah, inilah pekerjaan iblis. Memutarbalikkan kebenaran
menjadi sebuah kesalahan, dan kesalahan kemudian seolah-olah adalah sebuah Wis, kena lagi. Ada. Teman-teman, Bahaya. Nah. layarnya, kencangin tap-tap layar. Astagfirullahaladzim, udah. Oten, naik aja di atas, kita diskusi, nggak usah main report kalian. Naik, coba di atas, ku bantah. Kenapa mesti kalian report-report? Ngeri kali kalian ya, ngeri kali. Main report, dikit-dikit report. Gak bisa menerima kenyataan report, please lah. Bantu tap-tap layar Sudah ya. Sudah terbukti kan bahwa di sekolah teologi di dalam kekristenan itu udah terbongkar kan, udah terbongkar yang selama ini Anda fitnah Islam itu kayak seperti apa gitu. Sekarang udah kebongkar semuanya. Coba lu masuk di pesantren, ada nggak pesantren-pesantren yang mengajarkan hal seperti itu yang sama Anda lakukan? Nggak ada. Nggak ada itu. Nanti Kita kalau udah tahu apa misi Anda. Lanjut, toh. saudara muslimku, ada nanti Bang Juma di atas itu, kencangin lagi itu tap-tap layarnya. Ini juga kencangin tap-tap layarnya. Udah itu ya, minta tolong banget. Ini bukan soal apa gitu. Terbangkan entah mawar-mawar apa segala macam lah itu, terbangkan untuk Bang Juma gitu ya. Biar dia bagus itunya, algoritma TikToknya biar bagus, biar nggak kena rawan gitu loh. Biar nggak rawan, nanti ada Bang Juma terbangin itunya. Kalau sekarang nggak usah terbangin mawar-mawar entah apapun itu, terbangin itu salah satu untuk apa, menekan mengecilkan report gitu loh. Jadi ketika banyak ke narasumber kita itu, insya Allah kuat dia. Dan kencangin lagi tap-tap layarnya, biar apa yang disampaikan Gurunda itu bisa didengar semua orang banyak gitu loh. Karena ini akun saya juga udah ada pembatasan gitu ya. Makanya penontonnya stuck di 1K itu ya. Udah stuck di 1K dia. Jadi ini ada apa? Jadi tolong banget di tap-tap layar kencang banget. Kami terlena dengerin Bang Juma jadi lupa tap-tap. Iya saudaraku, silahkan ya. Masya Allah, ya Robbi. Atau gimana, dirungkatkan aja dulu Bang, dirungkatkan terus naik lagi nanti. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau Bang Zuma naik, lempar-lempar mawar. Iya, lempar-lempar mawar itu salah satu untuk menguatkan itu. Nggak usah besar-besar, mawar-mawar aja lempar. Kalau ada rezeki tambah apa ya, nggak masalah. Betul. Kalau ada Bang Juma dilemparkan mawar-mawar, biar bisa tep-tep layar, Masya Allah. Biar karena apa? TikTok itu kudu disogok gitu loh. Tahu kan maksud saya? TikTok kudu disogok. Mengkek kali TikTok ini. Pokoknya TikTok keren. Keren TikTok ini. Keren. Kalian itu dulu, kalian bikin hashtag dulu FYP TikTok hebat gitu, TikTok mantap gitu. Tahu kan kalau maksudnya kenapa banyakin lempar-lempar gitu, mawar-mawar aja nggak apa-apa teman-teman gitu ya, mawar-mawar aja gitu ya, karena itu biar senang, TikToknya juga senang, bahagia. Awas utung lai priming halaki. Apa lagi lo mau nih sih? Oh, Kopi. biar sekalian cari koin bukan untuk apa, berapa persen untuk TikTok loh, itu berapa persen untuk TikTok, jadi otomatis bukan ini aja gitu loh. 10
Lampu itu berapa? Jadi biar live kita itu lancar, salah satunya itu kencangin, bukan untuk apa gitu loh. Iya, kalau udah ada kopinya, bersertakan dengan donatnya. Ya kan? Oh Akbar. Iya, berhappy. Ada Bang Juma. Iya, silakan ada Bang Juma. Masya Allah. Kencangin ya, kasih mawar-mawar yang cantik gitu sama Bang Juma. Biar TikTok dahsyat gitu. Biar TikTok Ini akun semakin terakhir. keren. Allahu Akbar. Ini akun terakhir. Ini akun pribadi, bukan akun debat. Allahu Akbar. Habis 8 akun sama tentara Dewa Yesus. Dihabisin kemudian akunnya. Nanti jam 1 siang. Mawar ke Bang Juma, kita itukan dulu Bang Juma. Kita serbu dengan mawar-mawar. Ya, Kita di follow serbu sekalian akun saya ini, di follow teman-teman. sekalian di follow ya. Udah lama follow ternyata. Tidak kentara di sini. Jam 11 jam 1 siang baru ada akun saya satu bangkit dari kubur. Masya Allah. Jangan main belakang kalau akunnya privat, Bang. Gimana? ini nggak akun privat, Privat akunnya. udah Yang lama ini? aku ini. Udah lama Ini aku di privat. Iya, di privat. Oh gitu. Kenapa sih yang pada report di bawah pilih jadi para pecundang? Jangan main Naik report. lah. Besarkan hati Buktikan lah. kalian. Tunjukkan kalian itu ajaran kasih gitu loh. Mengasihi musuh kalian gitu. Dikawal teman-teman. Dikawal teman-teman, dikawal dengan tap-tap. Tap-tap, jangan lupa tap-tap layar, kencangin dulu koin ke gurunda kita gitu, kencangin biar TikToknya juga semakin happy. Besarkan Bang Juma Bun, iya siap, tapi aku takut nanti karena itu kalau Di follow juga ya, di follow. follow Ini- Bang Juma ya. Ini Pak Zuma. kalau ada nih yang report di depan ini kita ini, andaikan gitu ada wujudnya, udah kasih umawasi aja sudah satu kali aja. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dikasih ipong, kasih wasari langsung. Masih private katanya Bang Juma belum follow. Allahu Akbar, Masya Allah. Biar minggir dari lapangan gitu loh. Iya ya. Ini mereka lempar ke atas ke sini bukan ditombak kita, dilempar pakai tutup panci. Tutup panci yang dia pakai lempar. Kalau di dunia nyata yang model-model report begini ada depan mata saya kasih tuh melinjo yang 38 aja. Iya, di mata kakinya gitu, biar enak jalannya. Iya ya. Berkah barokah ya semua Di saudara-saudara. private bang, Bang Zuma masih private tuh bang. Ini nggak bisa di Akunnya. ini kayaknya nanti Iya. Oh Tapi turun masuk baru bisa. sendiri ya. kalau udah di follow. Harus turun dulu baru itu. gitu ya. Iya. Takutnya nanti gurunda capek terima kalau ada 2.000. Oh, report lah kau. Pengaturannya nggak bisa kalau kecuali saya turun. Biarin Iya. aja dulu. Atau saya turun dulu. Turun dulu bentar biar Oke. itu gitu loh. Jadi banyak Baik, biar baik. akunnya juga Iya, bagus. turun dulu Pak Zuma turun dulu nanti naik lagi. Baik. Ya. Iya. Mahasiswa STT Nias mungkin rame di sini untuk nge-report gitu. Malu mungkin ya kan. Makanya kerjakanlah yang baik-baik ya. Jangan sampai menista orang yang lain gitu loh. Bantu tap-tap layar saudaraku, bantu tap-tap layar. Bikin hashtag TikTok keren. FYP TikTok keren gitu ya. Oke, teman-teman Kristen yang di bawah mau naik silakan naik ya, diskusi yang sehat ya. Nggak usah menghujat.
Saya tujuh ambulan. Assalamualaikum ambulan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, konten itu saya habis kena report lagi baru-baru ini tadi live. Allah. Berapa lagi kau punya? Berapa lagi kau 3. punya kena report? Berapa akunmu? 3 mulai jam 6 pagi tadi. Allah. Apa pula ini orang-orang maunya? Iya. Ya, jadi terkait dengan hal pengajaran mereka itu yang dijabarkan ataupun diuraikan Bang Zuma di 2 Korintus 12:16 itu, yaitu terbukti sekarang ini mereka yang melakukan hal itu. Jadi mereka mengikuti apa yang si Paulus dan kawan-kawan itu kerjakan pada masa itu. Sampai sekarang itu mereka terapkan dengan kecerdikan mereka, akal-akalan mereka. Mana bawa? Bawa mana? Mengatakan yang benar dijadikan salah, memutarbalikkan fakta lah, yang salah dibenarkan, begitulah mereka. Kencangin tap-tapnya saudaraku, kencangin sampai 1 M ya. 1 M, kita kencangin 1 M saudaraku. Pasukan Dosma banyak yang report di bawah. Naiklah diskusi kita. Ya. Nggak usah main report-report kalian di Oke, bawah. mantap. Mantap. Silakan dilanjut teman-teman, dinaikkan. Kalau ada penyembah dewa Yesus, suruh naik ke atas. Di follow akunnya ya, di follow ya teman-teman. Untuk saudara-saudara yang Kristen yang mau naik, tulis up ya, karena ini banyak yang ada di multi, nggak bisa membedakan mana yang Kristen mana yang Islam. Makasih teman-teman yang sudah follow. Ya, follow dan kencang-kencangin itu ya, mawar-mawar nggak apa-apa ya teman-temanku ya, biar TikToknya bahagia juga ya, biar TikToknya bahagia dan senang gitu. Api tok. Itu jadikan aku mau cok, tok. Bentar. Biar ku filter yang di bawah itu yang multi. Bang Zuma izin saya sambil bekerja ya Bang. Iya Dinda, iya lanjut. Silakan. Saya juga kemarin sambil diskusi bahwa Oten dia buat laporan ke Grab, dikatakan di situ bicara kasar. Kasih bintang 1 Bang. Oh gitu. Iya. Saya sering kena seperti itu. Hotelnya keberatan. Dapat Oten dia. Kalau saya sih sering dapat ini selalu diancam lewat DM kan, pelapor aja. Dinda Nora ada di tengah-tengah kita. Sambut dia dengan tendangan penalti tanpa balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saudaraku kencangin tap-tap Akun layar baru ya. bang. Akun baru. Kamu gimana sih? Udah akun lama ini punya Sadli sama AA. Akun yang selalu dipakai jualan. Sadli kemana? Aku nggak pernah kelihatan lagi bang. Ada, dia sibuk biasa. Sibuk kali dia ngurusin, saya kasih ini PR pekerjaan. Yang kemarin itu yang kukirim, beliau yang awasi. Oh iya. Jadi memang jadi nih Akang dengan Bang Alumni ke sana ya.
Tanggal-tanggal Jadi 15 kayaknya ya. dek. Jadi beliau Masya berdua Allah. mungkin jadi. Jadi Saya mereka belum- dijemput. Saya Dijemput, belum pernah Bang. dikasih PR ini sama Pak Zuma. Kasih dong PR saya, kasih dong. Jangan sensei opung itu. rambe Dosa nanti saya. dinaikin. Opung rambe. Itu ada opung kita tuh. Itu tuh akunnya, Dek, adekku, PPK Pusat. Iya betul. Iya. Dari bandara ke tempat abang tuh jauh ya? Jauh. Sejam. Sejam. Ya. Nanti dijemput lah sama Opung. anak-anak. Oh, Waalaikumsalam. dijemput. Wah, abang kita Digedein ini. opung saya Masya Allah. digedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab seorang muslim gitu ya. Begitu melihat dadanya kebuka, astagfirullahaladzim. Semalam itu saya ngikutin akun Oten, ada yang nggak pakai baju, pokoknya macem-macem lah. Iya. Mereka adabnya orang Islam ini luar biasa, masya Allah. Makanya saya jatuh cinta ke Islam. Masya Allah. Apalagi kalau yang tampil ini abang saya, Prof Rambe radhiyallahu an, masya Allah. Masya Allah. Tambah awet muda opungku. Oh, belum langsung nggak kayak gini modelnya, serius. Tuaan Bang Suma kelihatan kalau ketemu langsung. Jangan ngeledek Bang Juma. Mana ada abangku, itu fakta loh. Saya aja heran. Itu Nora, baru tenang. Apa opungku? Saya dapat perintah mau menemuinmu dan jangan kita tidak bertemu perintah dari Profesor Doktor Ustadz Zuma. Hari Sabtu saya sudah berada di Tapanuli Selatan. Iya. Hari Bisa kan? Sabtu ini? Iya. Masya Allah. Di mananya nanti opung? Masuk ke hatimu di mana? Aku datang ke tempat ini menghadap. Ku jemput opung di bandara, Pung. Ku jemput opung di bandara Kuala Namu. Ngapain ke Kuala Namu? Orang mau ke Tangsel Ya, opung kan- kok. Gila kau. Saya tidak mendarat di Kuala Namu, Bang. Saya mendaratnya di Silangit. Oh, Silangit, berarti Opung. Silangit Ada bandara di Sibolga. situ. Ya, ada. Ada. Bukan Silangit. Di mana sih Borong-Borong? Silangit lah itu. Dekat dari Toba. Iya, Ya, udah setengah masuk jam. Kalau mau ke Toba mendingan ke Silangit. Jadi Setengah jam dari apa? atas perintah Prof Juma, saya disuruh dulu untuk menyisir lika-liku Samosir. Kalau sudah clear and clean, baru kita main dulu nanti di sana. Wes mantap. Kalau menyisir aku ikut lah. Kalau menyisir aku Jangan, ikut. aduh. Aku juga ikut. Enggak nih. Enggak, serius mau ke Sidempuan, Opung. Iya, mau pulang ke Padang Bolak, ke Paluta. Ah, enak itu. Berapa hari nanti di sana, Opung? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mungkin Selasa malam bertolak ke Pekanbaru atau ke Medan. Nanti melihat situasi di sana dulu. Oke. Berarti hari Sabtu nyampe di Silangit. Dari Silangit ke Tarutung. Sidempuan dulu. Sidempuan, Bang. Ya, Baru ke Ya, Tarutung. enggak, minum Ngapain? kopi dulu di Sipirok. Iyalah, kopi sipirok dulu. Sampai di Sidempuan, makan dulu apa kan? Salak ketabonya, ya kan, Opung? Kau siapkan salak Nora banyak-banyak sama aku juga, jangan lupa. Bang Juma, rasa durian. tutup telinga Bang Juma. Jangan dengerin. lewat Tarutung, iya nanti lewat dari Tarutung, baru nanti lewat dari Palsa Bolas, singgahlah dulu ke Sipirok, minum kopi Sipirok, baru ke Sidempuan. Sampai di Sidempuan, istirahat dulu, makan salak ketabonya dengan ikan diura, ya, Opung ya. Makan sore dulu di Batang Toru itu apa namanya? Batang Toru itu, aduh.
Nggak enak, Opung. Nggak enak, Opung. Nanti saya ajak makan di Sedempuan holat ikannya, Opung. Kan enak gitu, terkenal itu. Nanti Dari mana terus kau holat? Itu kampungku asli loh itu. Nanti Iya, nyebrang ada di langsung ke STT Sedempuan. Nias, Opung. Bongkar pondasinya. Bawa bulldozer. Ku bawa, Bawa Opung. bulldozer ke sana. Kau pakai holat. Nanti dia dengerin Bang Juma pengen dirasain lagi tuh masakan holat. Itu asli kampungku loh itu. Apa itu, Oh, Bang Abang? Cuma udah pernah. Apa itu? Jangan dijawab kayak itu rotan. Nora, nanti Rotan, dia Bang, rotan. nanti saya dituntut lagi Nora, Salah jangan. dikolak. Gimana caranya? Holat. Holat namanya holat. Holat, Buah Bang. salak. Buah salak dikolak. Gimana ceritanya? Nggak ada cerita buah Apa salak, rasanya? Abang, ah. Ngadi-ngadi Abang ini. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kabari Opung, kan ada nomor saya, Pung. Kalau Opung sudah nyampe di apa, kira-kira jam berapa di Sedempuan? Mudah-mudahan siang ya, Pung ya. Tapi HP-mu saya WA nggak pernah dibalas WA-nya. Opung kemarin minta video itu dikirimkan Bang Zuma, ku kirimkan lagi loh videonya. Iya kan, ingat kan? Abang Pung? kita ininya yang terlalu banyak WA-nya. Banyak permintaan ke daerah. Beliau Seluruh ini. Indonesia. Seluruh Indonesia. Bayangkan aja tuh. Ini baru tadi mendarat. Baru mendarat ini Bang Juma dari Balikpapan Ini sekarang di mana, Bang? di markas pengabdian. Oh, di pusat. Dia di kantor pusat. Makan kita di sebelah, Opung. Abang. Aduh itu dia rendangnya. Mantap sekali. Opung waktu di Makassar kupikir beliau ini kan kantornya ini pasti ecek-eceknya ini abangku ini karena dia santai kali. Ternyata kantornya di jantung kota Makassar, Masya Allah. Kantornya besar pula tuh. Banyak karyawannya di sini rupanya. Hebat. Ya, Waalaikumsalam. Jadi berbanggalah kemudian Indonesia ini punya putra seperti Opung kita ini. Terutama orang Batak. Orang Batak ini harus bangga punya abang kita ini, Masya Allah. Luar biasa. Indonesia kayak beliau ini tinggal satu. Ya kan ya? Benar, Bang. Benar. Kalau orang Batak Kristen bangganya sama si Dosma, Bang. Apa itu? Bangga mereka sama Apa si itu? Dosma. Kutu babi. Memperjuangkan. Nah, kalau itu mah kutu babi. Dikasih roh, dikasih jas. Aku nengok Nggak TV-nya level. yang dia diwawancarai TV apa tuh katanya, TV lokal. Ih, baru itu aja dia bangga. Bang Zuma dari dulu bagaimana ya? Alamak, Aduh, ya Allah. kasihan. Astagfirullahalazim. Kutu babi. Kutu babi dikasih jas. Itu kebanggaan umat Kristen itu, Bang. Jangan salah, Bang. Mantap kali bos mereka tuh. Suruh ikut PBB dulu dia. Suruh Apa ikut itu baris PBB? berbaris. Latihan gerak jalan. Mas Bades ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini saya baru dengar, Bang. STT Nias ini kenapa dia, Bang? Gak lama. Ini kan nggak masuk TikTok. Segitu ramenya, rame kali loh. Iya, benar, nggak tahu aku. Baru tahu aku STT Nias. Ini sekolah tinggi teologi maksudnya. Iya. Di mana? Di Nias. Dan hampir semua STT begitu. Semua STT hampir sama. Ada materi Islamologi di dalamnya. Tapi hinaan dan kebencian yang ditanamkan. Bukan ajaran Islam yang dibahas. Ajarannya, kebenciannya kepada Islam yang dibahasnya di situ. Hujatan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad disebut Lucifer di sana. Allahu Akbar,
dibilangnya setan sana. Kemudian Allah digambarkan seperti ular naga, ular tua. Intinya kebencian, dia bukan bahas Islam, bahas kebenciannya kepada Islam dengan mengatasnamakan Islam. Pantas aja mereka yang terjun di dunia apologet ini, debat ini, semuanya hujatan. Ternyata mereka dapat materi dari sekolahnya memang. Mereka dipersenjatai untuk menghujat. Mereka disekolahkan untuk menghina, menghujat. Dan ya endingnya kalau ini dibiarkan terjadi perpecahan itu udah pasti. Karena umat Islam tidak mungkin mau diperlakukan agamanya seperti itu. Gak mungkin. Berarti yang bergerak ini kalau bisa dari daerah Sumut ya Bang ya, dilaporkan ya. Karena kan masih wilayah Sumatera Utara itu, Kabupaten Nias itu. Ya Islam, Iya kan? iya Islam secara keseluruhan harus bergerak. Tapi semuanya kita berpola kepada aparat pemerintah lah yang menyelesaikan itu. Kita umat Islam tinggal menunggu kemudian kehancuran mereka. Karena dengan kata lain mereka sudah memperlihatkan sisi yang asli dari agamanya. Sisi asli dari agamanya itu. Kalau di Islam itu kan Rasulullah Muhammad SAW kan marah besar terhadap umatnya yang memusuhi orang-orang kafir yang baik kepada Islam, yang tidak memusuhi Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak mencium bau surga orang yang menghina, menghujat kafir yang tidak menghina Islam. Sedangkan mereka, kita nggak ngapa-ngapain, kita mengayomi, kita melindungi mereka, tapi perlakuan mereka terhadap Islam di belakang kita rupa-rupanya seperti itu adanya. Ini betul-betul luar biasa. Begini Bang Juma, saya kan juga aktif di akademisi. Kurikulum itu kan wajib dibuat. Kurikulum itu dilaporkan dan diberitahu ke Direktorat Kelembagaan. Dikti, lembaga. Dirjen Dikti itu. Dari lembaga ini kan setiap kurikulum itu yang demikian harus jelas silabus silabinya, termasuk sampai RPS-nya. Apakah mereka ini tidak kontrol gitu? Ini saya karena baru kalau nggak salah, saya besok pagi mau ke sana ke Direktorat Kelembagaan sama ke Dirjen Dikti. Dan saya udah telepon. Saya besok jam 9.30 ditunggu di sana membicarakan ini. Kenapa bisa dunia pendidikan yang demikian itu gitu? Sudah wawasan kebangsaan, tataran kajian ilmiah dan sebagainya besok kita bahas itu. Dan mereka sudah tahu dan sudah saya kirimkan ke mereka itu. Tak ampun-ampun. Saya bilang kalian ini paling besar dosanya di muka bumi ini, sampai saya gituin kemarin melalui telepon. Kalian lah mungkin pengisi neraka jahanam itu, saya gituin. Coba periksa, sempat amarah, ya amarah keluarlah kemarin. Coba periksa itu, saya bilang. Baru mereka sadar. Ya sudah, mestinya hari ini mereka tunggu saya. Saya bilang nggak mungkin. Saya besok ada acara jam 1 bertemu dengan pejabat tinggi berturut-turut Rabu Kamis, saya bilang. Makanya saya pulang dari Balikpapan IKN Nusantara penerbangan pertama, jadi saya nggak bisa hari Rabu, paling bisa Kamis pagi ya, saya bilang. Jangan jam 1 ke bawah ada lagi saya rapat dengan pejabat tinggi, saya gituin. Makanya diberikan besok pagi 9.30 saya ke sana. Dan itu saya minta pertanggungjawaban mereka. Masya Allah, luar biasa abang kita ini. Tidak, kalian akan mereka yang harus tanggung jawab di situ itu, bukan ini sudah bukan pelanggaran lagi. Kan ini gawat ini, saya gituin. Bukan kalau bergerak nanti pasukan tentara Allah ini yang gawat ini, saya gituin. Iya, Masya Allah. Gitu Bang Jum.
Sekolah STT katanya bang. Ya itu dia sekolah STT itu. Ya, Sekolah tiga Teos. Izin opung. Sekolah tiga Assalamualaikum Teos. opung. Ya silakan. Ya, Waalaikumsalam. saya Jerusalem. Jadi gini opung, kalau saya pribadi menyikapinya, saya melihat ini kasus STT Nias ini sangat berpotensi justru memecah belah kerukunan umat beragama. Karena kan pemerintah sudah mensahkan 6 agama di Republik ini. Maka marilah kita bangun suatu konstruksi beragama. Sering saya katakan, mari kita bangun konstruksi beragama dengan cara-cara yang elegan. Dengan mengedepankan ciri khas, dengan mengedepankan jati diri masing-masing tanpa melukai dan mencederai perasaan umat lain. Betul nggak, Opung? Benar, bukan lagi hanya keretakan umat, tapi ini sudah kebangsaan. Kebangsaan itu sudah dinodai. Betul. Konstitusi negara mereka sudah injak-injak, nggak ada lagi bagi mereka konstitusi negara ini apa. Mereka tidak menghargai lagi tentang kenegaraan. Kan sudah jelas kita diatur konstitusi kita, Pancasila UUD 45, dan jangan menyimpang dari situ, kan gitu. Betul. Nah dari Pancasila kan sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa, saling hormat menghormati dan sebagainya. Yang paling ironinya lagi lah, saya loh Ropa Unrambe, keluarga saya separuh Kristiani. Kalau terjadi seperti demikian bagaimana? Ini kan sangat-sangat menyakitkan. Kebangsaan jadinya hilang. Iya. Jadi tirisan darah, ya, keyakinan, akidah kan tergantung pada individu. Tapi kalau tirisan darah Batak, marga Rambe, bermacam ragam rupa keyakinannya dengan cara-cara seperti demikian mereka lakukan, ini kan berbahaya kebangsaan jadinya yang berbicara. Betul. Sementara di lain sisi mereka teriak-teriak tentang arti toleransi. Jadi kalau saya melihat begitu pribadi, saya menyikapinya, jangan kalian ajarkan kami Muslim tentang arti kata toleransi, karena kami Muslim sudah khatam, sudah tamat, baik dari sejarah baginda Rasulullah SAW, yang mengajarkan. Kita pernah tahu seorang Yahudi buta yang memaki-maki tiap hari, karena dia tidak tahu pula di lain sisi justru yang memberi dia makan, menyuapi tiap hari baginda Rasulullah. Kemudian kita lari ke sejarah Yerusalem pada saat direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Raja Balduin IV. Toleransi sudah hatam. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan 2 hal utama. Pertama, mengumumkan kepada masyarakat Yerusalem, jika ada yang mengganggu ibadah umat lain maka hukumannya keras. Kedua dilakukan yaitu merenovasi sinagog. Kemudian kita melihat di dalam sejarah Republik ini betapa legowonya para pimpinan Muslim dengan mengikhlaskan, mengubah yang tadinya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dirubah menjadi berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang kita kenal dengan sejarah Piagam Jakarta. Betul nggak Om Rambe? Betul Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Iya. Jadi jangan ajarkan kami umat Islam apa arti toleransi. Dan sudah terbukti siapa yang mencederai arti kata toleransi. Hari ini STT Nias telah mencederai arti kata toleransi itu. Thank you Opung. Ya betul, itu yang saya katakan tadi. Mereka yang bereaksi, kami yang bersaudara, satu tetesan darah jadinya goyang, kan itu nggak benar. Aduh, untung saya masih tegar, masih ada sehat begini. Coba kalau saya nggak ada, mungkin blok utara, blok selatan pecah lagi. Ya di Tapanuli itu kan ada blok utara yang oten-oten, blok selatan kan yang Muslim. Yang ada juga hal-hal yang demikian itu goyang juga gitu. Ada juga goyangan. Begitu goyang langsung saya paku dam 5 inci itu. Diam itu udah. Tapi kan kalau saya tidak ada nanti kelak, bagaimana persaudaraan kami Marga Rambe ini sama dengan itu Borwari Tonang ini? Apakah karena dia Muslim langsung dikeluarkan dari marga? Nggak bisa, nggak semudah ucap begitu. Sudah terpatri dunia akhirat itu Borwari Tonang itu tertanam. Yang berbicara itu bukan mulutnya, bukan, tapi yang bicara darahnya. Sepanjang ada tetesan darahnya masih berdarah merah, darahnya
si Nora, Bur, Adi Tonang itu tidak akan pernah lepas. Nah, ini kan menjadinya salah satu seperti saya. Saya salah satu tokoh Marga Rambe yang memadukan dua keyakinan ini, tidak harus berantem, tidak harus berdebat, tidak perlu diperbincangkan. Yang saya bawa itu yang berbicara adalah tetesan darah Batak. Itu saya tekankan. Ada banyak semua yang ustadz, yang segala macam, dan yang pendeta, yang macam-macam. Alhamdulillah dapat saya taklukkan semua itu di bawah akal saya. Makanya bersatu sampai sekarang sejak tahun 78 itu saya garap 2 tahun memperpadukan dua ini. Dua beda keyakinan ini. Tahun 80 sampai sekarang masih alhamdulillah masih terbina. Tiap hari saya dapat laporan dari kampung itu, dari selatan kalau pergi ke utara, ke tempat Bonapasukit kami masih dilayani, masih harmoni. Demikian juga sebaliknya, kalau dari utara pergi datang ke kampung kami masih seperti begini. Saya mau pulang nih, itu nanti minimal ada kurang lebih 50 orang akan datang, pemuka-pemuka dari pangkat dari Bonapasukit gitu. Mereka sudah tahu saya akan pulang kampung, datang, lantas mereka mau saya usir. Nggak mungkin, pasti datang dari kampung itu. Mereka sudah tahu saya datang. Mungkin nanti di Silangit pun mereka sudah cegat saya di sana, ke atas kedatangan saya pulang kampung. Nah itu, kemudian nanti saya mau ceramah nanti hari Selasa di sana dengan UAS Abdul Somad. Apakah saudara saya yang 4 orang ini saya usir dari rumah saya dulu? Nggak mungkin kan? Dan mereka pasti hormat sekali. Tapi dengan adanya gejolak-gejolak yang tidak tepat ini, makanya segeralah kita susun itu langkah-langkah. Persoalannya ini kalau hanya di lapangan mungkin lumrah lah. Tapi kalau sudah merambah kepada dunia pendidikan, education. Edukasi, gitu kan, ST itu kan edukasi pendidikan. Ini kan sudah ditanamkan sesuatu perbuatan yang kita kan juga punya fakultas perbandingan agama. Nggak ada itu menyebut seperti itu. Apa yang katakan Profesor Juma memang demikian, bahwa Yesus itu kita muliakan, bukan dihinakan. Mana mungkin kita menjelek-jelekan siapa itu? Nggak mungkin. Iya betul, Om. Kan sudah Profesor berulang beribuan kali barangkali diucapkan Profesor Juma itu. Nggak mungkin kami hinakan itu. Kami muliakan, iya. Kan gitu. Tapi kenapa sesembahan kita mereka perlakukan seperti demikian itu, sampai mereka bahas ke dunia pendidikan. Ya kalau mengandung, saya udah pelajarin, mengandung muatan-muatan ilmiah, kajian-kajiannya ilmiah, mungkin kita terima. Ini kan bukan. Ya masa tulisan Allah itu mereka bikin direndengin dengan naga, dengan ular. Astagfirullah. Aduh, udah deh. Nanti saya sakit. Kita hentikan dulu ya. Iya. Ya Allah. Jadi insiden ini pun sebenarnya saya juga bertanya apakah pihak STT Nias menyadari atau tidak bahwasanya mereka itu kan sekolah tinggi ini adalah institusi di mana tempat kantung-kantung yang melahirkan lulusan-lulusan yang di kemudian hari melanjutkan estafetisasi atau kesinambungan dari para pendeta yang ada di lapangan. Nah, bagaimana mungkin sebuah institusi yang melahirkan, meluluskan lulusan-lulusan yang nantinya akan menjadi leader-leader di dalam komunitas Kristen yang sudah otaknya diracuni dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh, kebencian, ya kan, logikanya kan seperti itu, ya. Sementara ini kita sudah mengenal di gereja-gereja cukup lah ya, sejuk ya sebagian besar, tetapi dengan lahirnya lulusan-lulusan dari STT Nias yang membawa doktrin-doktrin yang di dalamnya ada racun-racun Islamofobia, Rasulullahfobia, kemudian Quranfobia. Bagaimana? Apakah ini tidak berpotensi memecah belah kerukunan beragama?
Ini kan jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, saya sih pribadi akan menunggu apa sikap tegas yang dilakukan oleh otoritas Dikti dalam hal ini. Karena secepat mungkin Dikti saya rasa untuk mengantisipasi lebih meluasnya insiden ini diketahui oleh umat. Karena bisa tidak menutup kemungkinan memancing amarah umat kan. Maka bijaknya menurut saya sih Dikti harus secepat mungkin, sesegera mungkin mengambil suatu sikap untuk meredam gitu loh Opung. Betul Opung? Betul. Dan kita sinyalemen tapi dalam bentuk masih status sinyalemen. Mungkin juga sekolah-sekolah yang lain pun hal yang sama mungkin karena kan mereka satu jaringan, satu komunitas. Ada kemungkinan ya. Tidak tertutup kemungkinan, makanya kembali kepada otoritas Dikti nanti kita kejar. Itu makanya besok saya insya Allah saya kesana besok. Ya. Itu salah satu pintu pertama saya rasa Opung untuk meredam agar insiden ini tidak meluas diketahui oleh halayak umat yang lebih banyak lagi. Karena biar bagaimanapun di Islam itu kan memang giroh itu sudah jadi pakem gitu loh. Seperti kutipan Buya Hamka ya kan, jika agamamu dihina, dinistakan, kau diam saja, maka gantilah pakaianmu dengan 3 lembar kain kafan. Ini memang dahsyat sekali ya, gitu loh. Iya. Lanjut Opung. Baik, saya ini kan lagi di sawah nih, mau macul dulu. Nanti paculannya ini kurang lebar, marah-marah pula lagi Nora ditonang. Maka cepat aku macul aja dah. Dia bilang, Enggak, gini Pung. Schedule-nya bagaimana? Nyampe di Silangit jam berapa pesawatnya? udah jangan sini bicarakan nanti kue atau Oke. Pokoknya hari Sabtu sudah di Sedempuan ya, Padang Sedempuan ya. Nanti saya macul dulu, nanti kurang luas paculannya, nanti kau marah-marah daripada aku kena marah, makanya aku macul aja ya. Demikian Prof Juma semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku sehat terus, panjang umur, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya Allah. Opung kita. ini aduh. Di WA Bang Zuma kadang saya nggak paham WA-nya Opung itu Bang. Aduh yang baru naik tolong di mute dulu, noise sekali aduh. Yang baru naik, aduh. Nadia, yang baru naik tolonglah. Kalau naik itu dikondisikan dulu. Dia punya sekitaran, di mute gitu loh. Iya, kadang nggak paham saya yang di WA Opung gitu, Masya Allah. Tapi beliau masih mengingat kita gitu loh Bang. Ya kan Bang? Oh iya, betul. Beliau sangat nasionalis. Luar biasa beliau itu. Fisiknya masih kuat. Tegap. Badannya bagus, ya kan ya. Banyak anak muda yang kalah sama beliau. Saya aja heran lihat beliau. Kalau saya belum lihat sih Bang. Besar, tinggi, mata beliau itu tegap. Bang katanya mata beliau itu katanya bisa melihat gara-gara dia itu tadi ya, Masya Allah, dengan wuduknya ya Bang, itu pengakuan beliau sih. Kelihatannya sih iya betul. Jadi sampai Umur sekarang beliau kita lihat itu tadi udah beliau 60-an lebih. Aduh Erik, noise sekali Rik. Tapi fisiknya wow, keren. Masih kayak umur 40 tahun. Kami udah sering jumpa soalnya. Kenapa ada yang kepanasan di bawah Muslimku, Bang? tolong di follow akunku ya teman-teman semuanya biar kuat. Jadi pada saat mengkantor Oten, insya Allah bisa bertahan paling tidak 5 Apa menit. hubungannya? Iya, aku sering kena report loh, Nora. Kau nggak ngerti. Kemarin di Komando Yaudah, lu Belanda 3 biji. 3 Lu biji mute, noise, ditombak tentara Romawi. Seru ini kalau Nora sama Erik ketemu satu komol, seru ini. Enggak, masalahnya waktu saya ke Medan juga dia entah kemana Bang Jeru. Heran saya lihat gitu. dia nih. Nggak ada kabar. Menghilang-hilang terus ya. Umur 17 tahun dibalik Bang Zuma, kata Opung Rambe Bang. Jangan bilang Kenapa? 40. Umur 17 tahun kata Opung tuh ha. Oh, Umur 17 tahun 17 tahun. dibalik Bang Zuma Iya, katanya. 17 tahun. Nggak boleh kayaknya. Oh
Oh iya, betul. Langsung. Usia beliau 70-an kayaknya emang, tapi fisiknya Iya, Masya Allah. 71. Dia kayak seumuran 40 tahun, serius, malah kalah aku rasa. Tegap, badannya bagus, berotot, berisi. Belum mencerminkan orang tua lah. Iya. Belum ada tanda-tanda orang tua pada beliau. Jadi Pak Cuma Zuma, rambutnya aja yang putih. ya, jadi Pak Zuma masih ingat ya 2, 3, 4 tahun lalu kan kalau di ranah lintas iman ini sering lah kita dengar ya. Kalau diskusi antara Oten sama Muslim, pasti Oten apapun denomnya mengatakan kalau menuju ke arah Nasrani, pasti mereka kan selalu ya, dan yang apa aja bilang mengatakan dengan tegas kalau itu sekte sesat kan. Ya kan? Nah kemarin 2-3 minggu lalu ya kan, saya ketemu diskusi dengan Kristen. Saya bilang saya tungguin di bawah sampai masuk ke topik itu. Begitu topik itu saya minta naik. Saya bilang, ayo siap masih berani mengatakan Kristen ini di Nasrani itu sekte sesat. Ya kenapa kau Yerusalem, dia bilang. Langsung saya tampilin artikel, banyak kan artikel-artikel itu Pak Prabowo, baik di berita maupun di YouTube, dia mengatakan saya lahir dari rahim seorang Nasrani. Kalian berani mengatakan presiden resmi Indonesia Republik ini lahir dari rahim sekte sesat? Kabur semua. Masya Allah, luar biasa. Itu si Esther berteriak sama hostnya, Esther sama Tina Rogantina, dia bilang, turunin Yerusalem. Itulah mereka. Saya tantang, saya bilang, siapa yang berani mengatakan bahwa Nasrani adalah sekte sesat? Saya bilang, saya tampilin di artikel bahwa Pak Prabowo, presiden resmi Republik ini lahir dari rahim seorang Nasrani. Kalian mau menghujat, silakan. Kurang dari 24 jam kalian dijemput, saya bilang. Kabur semuanya, yang bersisa cuma si Esther sama Tina Rogantina. Baru mereka adu-adu suara, berteriak sama host dulu. Turunin Yerusalem. Allahu Akbar. Lanjut Pak Zuma Gurunda. 10 jari? Ya. 10 jari? Ya. Selamat pagi Abang, agama apa? Ya, selamat pagi. Saya dari Islam, hanya ikut nyimak aja. Kebetulan karena saya selalu hadir. Oke. Ya, saja. kalau nyimak di bawah aja ya. Izin ya Bang ya. Terima Ya, oke, kasih. oke. Assalamualaikum. Sang Kelana, selamat pagi. Agama apa? Kita diskusi ya Bang. Diskusi kita Bang. Siap, 86. Bang Zuma. Oke. Sang Ya, Kelana, suara saya selamat kedengaran pagi. kan ya? Agama apa? Aman. Kedengaran Pak Zuma, Bang. aman, Pak Zuma. Kuat. Aman. Baru saya tegur Sang Kelana langsung turun dia. Yang naik Kristen aja ya. Ini yang permintaan ini si Jomplang ini. Entah siapa si Jomplang. Ini si like. Ini emang muncung kau tuh lah, like. Jomplang, selamat pagi. Agama apa? Abangku, kakakku. Gimana lo orang ini? Bang, kayaknya nggak ada yang berani sama abang, Bang. Nih, saya naikkan lagi. Unirifa katanya juga mau ke sana ya, Bang? Katanya sih gitu deh, tapi mungkin bersamaan atau tidak gitu. Kalau Iya, maunya Unirifa bersamaan itu mau biar nggak capek belajar, jemputnya. kata beliau. Bukan, maksudnya maunya bersamaan biar apa kan? Biar sama-sama langsung sekaligus menjemput. Iya kan? Kan jauh Iya itu, Bang. juga sih, Nggak? betul. Iya. 1 jam. Kasihan Kalau dari yang rumah menjemput. dekat 15 menit. Tapi kan ke itunya kan, Bang? Ke tempat rekreasi Abang itu kan? Iya bener. Ya, impian. Oh, alah. Impian, selamat pagi. Mbak Nora,
Apa dia bilang nih? Gamalama, selamat pagi. Gamalama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Iya. Ini kasus. Suaranya kecil, Bang. Tolong teriak dulu, Bang. Saya mau menyampaikan aja luar biasa. Yang jelas saya terima kasih nih diterima untuk naiknya ini. Gurunda Juma luar biasa. Saya punya pengalaman kemarin hampir-hampir keluarga saya murtad, Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah nggak Dan jadi. adanya komal-komal kayak gini luar biasa ini. Allah. Sangat luar biasa ini, mengedukasi orang-orang yang awam tentang apa itu ajaran agama Islam itu seperti apa. Jadi sangat-sangat membantu lah, membantu. Apa dia bilang nih? Ya, Gamalama, saya selamat mohon pagi. izin turunkan saya aja. Makasih ya, sehat salam sama Turun keluarga saya. ya. Oh, Makasih banyak semuanya para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga keluarganya bang ya, dijaga keluarganya baik-baik. Kemarin saya naikkan juga nih ya. Kemarin saya sedikit aja ya bang ya. Kemarin ini ada yang WA kan. Ada yang mualaf namanya Baby ya bang. Baby ya. Baby. Abang tahu? Baby. Baby bang. Oh, belum. Iya, Baby. Iya, Baby. Belum ya. Dia mualaf, dia ngomong di room Fandi, dia mualaf, Masya Allah, itu gara-gara dia melihat perdebatan. Saya tidak mau sombong ya bang. Dia mualaf gara-gara melihat perdebatan Bang Zuma dengan Bunda Nora, katanya, Masya Allah. Terus dia melihat katanya kita yang dilaporkan ini sementara kita beritakan yang benar tentang kitab, jadi dikatakan kita tuh menista. Nah gara-gara itu katanya dia mualaf bang, Masya Allah bang. Tapi nggak tahu di room siapa dia mualaf. Katanya dia baru mualaf baru 2-3 hari gitu bang. Mungkin di masjid kali itu. Iya, nggak tahu ya. Tapi dia itu ngomongan dia kemarin katanya. Jadi kalaupun memang banyak yang mualaf gara-gara melihat perdebatan, ya alhamdulillah ya bang ya. Iya, memang banyak dan mereka tidak mengekspos itu. Banyak kali pun yang mu'alaf sendiri di tempatnya, ada yang mu'alaf cari masjid sendiri, ada bahkan ada anak SMA pun yang mu'alaf. Dia ngajaknya kemudian teman-temannya untuk antar beliau ke masjid. Ada, laporannya itu banyak, yang kayak gitu-gitu banyak deh. Karena takut, sama seperti yoga kemarin kan diekspos dia syahadat, ribut jadinya satu keluarga. Aduh, ini kenapa saya naikkan? Jadi kemarin endingnya bang waktu diskusi sama saudarinya bang gimana bang? Endingnya bang? Ya endingnya itu masih ngamuk-ngamuk, nggak terima adiknya mu'alaf. Yang amoy-amoy itu ya? Iya. Oh. Masih panas. Yang perempuan, aduh, Edaku, aduh. Ani Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bang, kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bisa di apa terima di roomnya siapa nih? Bang Juma. Alhamdulillah. Di roomnya Nadia. Oh Nadia, oke, sore. Sangat mengedukasi sekali bang. Jadi pengetahuan kita mengedukasi sekali bang. Jadi pengetahuan kita sangat bertambah. Salsa di mute. Silakan Ani. Ani, halo Bang Ani, ini nama Ani laki-laki. Silakan, ya lanjut lagi. Ini nama istri bang, Bunda. Ya. Nama istri sama Ya, nggak sama apa-apa. nama anak.
Ya, Silakan, Bang, dengan disampaikan. dengan adanya room ini kita semakin yakin dengan apa yang disampaikan Bang Juma. Iya, Masya Alhamdulillah. Allah. Ya, jadi tidak salah lagi ya kan ya, teman-teman yang membenci adanya dunia apologet Islam, yang tidak suka dengan api, yang tidak suka dengan teman-teman para apologet, meskipun dia tidak bernaung di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia, saatnya mereka semua sadar hari ini bahwa ternyata pantasan aja para apologet Islam ini bermunculan. Rupa-rupanya memang Kristen menggalang kekuatan, mendirikan sekolah-sekolah untuk mencetak pembenci-pembenci Islam, bukan hanya sebatas membenci, tapi mereka dicetak untuk mempleset-plesetkan ajaran agama Islam. Nah, artinya apa? Ya, semua kalangan dari umat Islam itu harusnya berterima kasih kepada para apologet, khususnya apologet Islam. Karena dengan adanya apologet Islam ini kemudian menghalau meskipun telat, karena mereka sudah dari sejak bentukan awalnya memang menistakan Islam. Paling tidak ada suara dari kalangan umat Islam ini yang kemudian menyuarakan perlawanan terhadap penghinaan, penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Artinya, andai saja apologet Islam Indonesia ini tak ada, atau pemerhati dunia apologet ini tak ada, para aktivis dunia apologet ini tak ada, kita tidak bisa membendung kemudian adanya penista-penista Islam. Kenapa? Karena bukan hanya oknum saja, bukan hanya disuplai dari gereja-gereja saja misionaris itu, tetapi ternyata memang lembaga pendidikan yang sudah mencetak pembenci dan penista Islam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saat ini ya hanya membentuk wadah. Wadah apa? Wadah apologet Islam untuk menghalau gerakan kristenisasi yang dilakukan secara terstruktur, terencana oleh agama Kristen. Ya, saya sebut agama karena ini sudah lembaga, bukan lagi oknum. Jadi harusnya berterima kasih, bukan kemudian mengatakan kurang kerjaan, akan tetapi harus mendukung penuh. Dengan adanya apologet Islam Indonesia atau sahabat-sahabat aktivis apologet Islam yang meskipun tidak di bawah naungan API, itu harusnya mereka mendapatkan tempat yang istimewa di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena para ulama, para ustadz konsentrasinya kepada jemaat-jemaat yang ada di masjid. Sementara gerakan-gerakan pemurtadan yang terstruktur, terencana dan masif itu tak ada kemudian yang menghalau. Nah, mereka-mereka inilah, para aktivis apologet inilah yang kemudian menghalau daripada gerakan mereka. Itu pun kita belum cukup. Karena kita hanya bisa membantah. Kita hanya bisa mengajak mereka diskusi, mengajak mereka berdebat. Hanya itu aja sementara ini yang bisa kita lakukan. Sementara mereka sudah jauh melakukan tindakan untuk merusak akidah, ya, menanamkan kebencian kepada penduduk mayoritas negara ini. Oleh karena itulah kemudian sekali lagi ya, saya mohon kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau sahabat kemudian prihatin, was-was akan adanya gelombang pemurtadan besar-besaran, maka segeralah kemudian untuk mendukung apologet-apologet yang ada, apologet Islam yang ada. Mendukung dengan cara apa? Tonton komal-komal mereka, yang punya YouTube di-share YouTube mereka kemudian. Ya, jangan malah menjadi musuh, menjadi orang munafik, pembenci-pembenci apologet Islam. Mereka tampil sebagai pahlawan tiba-tiba karena tidak memiliki ruang, tidak memiliki tempat di mata netizen,
mereka banting setir jadi pembenci para apologet. Jangan ikutin mereka. Ya. Jangan ikutin orang-orang munafik itu. Orang munafik itu kemudian kemana mereka bisa mencari makan, ke situ mereka mengibarkan bendera. Itu orang munafik. Ya, mendekat ke apologet Islam ketika mereka butuh ke apologet Islam, menjauh dari apologet Islam ketika mereka dalam keadaan baik-baik saja. Ketika mereka terpuruk kemudian mereka mendekat, merapat. Jangan ikutin dan jangan didukung. Banyak di antara kita yang ngaku Islam ini, tapi kemudian warnanya itu berbeda, nampak kemunafikan. Siapa mereka? Tanda-tanda orang munafik ini, mereka berdekatan, bersaudara, ya, rangkulan gitu loh, bermesraan dengan para penghujat-penghujat. Itu tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu jelas. Mereka bersekutu, meskipun mereka tidak kompak, tapi terlihat mereka itu bermesraan dengan kaum kufar yang menghujat, maka itu tanda-tanda kemunafikan. Lihat komal-komal mereka. Islam mengatasnamakan yayasan Islam, tapi para penghujatnya naik di atasnya. Mereka beri ruang, mereka bersenda gurau, mereka bercanda bersama dan seterusnya. Itu tanda-tanda kemunafikan. Nauzubillah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung dari orang-orang kayak begini, yang kerjanya kesana kemari, lapor sana sini dan seterusnya untuk mencari dana, mencari duit. Dan sudah ada beberapa netizen yang kemudian curhat langsung dengan saya, bahkan nelpon langsung ke saya, bahwa ada yang begini, ada yang begitu. Kita mau melaporkan si ini ibu, tapi kami kekurangan dana, bisa nggak transfer ke ini gini-gini dan seterusnya. Ada laporan seperti itu. Ada laporan. Di saat kemudian apologet Islam secara lembaga melaporkan para penghujat, mereka juga tampil kemudian sok-sokan mau jadi pahlawan, lapor sana, lapor sini, entah apa-apanya dia kerja. Ya, yang kayak gini itu mohon dijauhi orang kayak gini, apalagi orang yang mengatasnamakan Bang Suma. Ini ada ini yang membenci Bang Suma, suka ceritain Bang Suma, tetapi kemudian dia dekatin netizen mengatasnamakan Bang Suma. Ada, dan itu sangat memalukan, sangat rendah orang kayak gini. Rendah serendah-rendahnya. Di depan saya sakti, sok jagoan, sok lapor, sok gini dan seterusnya. Tapi ternyata mendekati netizen mengatasnamakan Bang Zuma. Orang itu nelpon, Bang Zuma, ya gimana ibu? Maaf Bang Zuma, ini saya mau kabarin sesuatu. Ya gimana ibu? Ada ini dari, katanya sih dari temannya Bang Zuma juga. Kenapa ibu? Mau melaporkan ini, gini. Terus apa hubungannya dengan saya? Dia datang ke Jakarta bang, saya kasih numpang tidur di rumah karena alasannya tak ada biaya. Oh mau ngapain ke Jakarta bu? Katanya mau ke Mabes, mau laporin ini. Terus hubungannya dengan saya, ngakunya temannya. Jadi ibu bantu? Iyalah bang, karena aku teman abang. Jadi serius itu bu? Serius. Namanya siapa? Ini bang, saya langsung, kasihan kali lah. Inisial bang. Aduh janganlah, memalukan sekali. Mengatasnamakan kejar si kiamat lah dikejarnya. Lebih duluan dia melapor daripada api. Aduh, ternyata di belakang layar memalukan kali, rendah kali. Perbuatanmu terlalu rendah. Padahal kalau kamu wawancarai orang lebih-lebih dari hakim. Ketika kamu dikomal orang Kristen atau dikomal sebangsamu, kemudian kamu naikkan orang Kristen, kamu bermesraan di sana, kau tanya-tanya topik, wah seakan-akan bla 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 bla, kau tanya si logika. Tapi giliran umat Islam yang nyeletuk, langsung kau tunggu dulu, selesaikan dulu yang satu. Tegas kayak hakim, kayak jaksa bertanya. Ternyata di belakang layar lu jual nama gue, minta sumbangan, kampret. Saya ada di situ bang pada waktu itu. Ya iyalah, memalukan kali. Sadar bung, sadar. Jangan kebencianmu terhadap oknum Bang Zuma ini
membuat kau hina dina di hadapan Allah. Jangan kayak gitu. Ya, saya biar begini teman-teman, belum pernah ada seorang netizen kita itu ada ratusan ribu bahkan jutaan mungkin. Tak ada satupun di antara mereka yang saya chat terkait dengan masalah pribadi saya. Mau nginap di sini, mau nginap di sana. Alhamdulillah umat Islam di Indonesia ini luar biasa. Saya ke Medan, saya disiapkan kendaraan entah dari mana-mana. Tapi wallahi, saya kemana-mana saya pakai kendaraan pribadi. Di Medan saya pakai kendaraan pribadi, di Jakarta saya pakai kendaraan pribadi. Saya tidak pakai kemudian kendaraan orang-orang sahabat-sahabat muslim yang datang menawarkan ke saya. Saya nginap di apartemen saya bayar pribadi. Ya, tak ada pernah saya beratkan lembaga atau apapun itu. Ya alhamdulillah. Artinya saya menjaga wibawa karena Bang Suma itu bukan milik pribadi, bukan milik keluarga saya sendiri. Bang Suma itu milik Apologet Islam Indonesia. Ini malah memalukan kali, alamak. Saya jadi sedih gitu loh. Jadi sedih ketika kemudian kita harus membangun marwah Islam yang dihujat sana sini. Ada juga yang mengambil kesempatan dengan cara-cara seperti itu. Rendah sekali. Sangat rendah, memalukan. Nah inilah yang kemudian digariskan oleh agama kita. Jangan miskin, kata Allah. Jangan miskin. Karena miskin itu membawa seseorang itu kepada kekufuran. Inilah yang terjadi. Saya tengok tadi si Topik sudah putar lagu Yesus, habis itu joget-joget. Saya serius, saya neteskan air mata. Ya gila, betul-betul Allah ini tidak pernah salah ketika menarasikan firman-Nya. Gila benar. Islam ini betul-betul Masya Allah. Sebuah kebenaran yang tak teruji lagi kebenarannya, melainkan kemudian cahaya kebenaran yang dibiaskan. Orang-orang yang kemudian dibutakan hatinya oleh Allah tidak sadar kalau dia sedang tertipu. Allah melangkahkan kakinya sedikit demi sedikit kepada kekufuran. Bernyanyi lagu-lagu Yesus dan berjoget, dan dia katakan jangan lihat liriknya tapi lihat nadanya. Ya Allah ya Karim, antara bahagia dengan bersedihnya lagu itu. Bahagianya karena Allah menunjukkan kebesarannya. Orang-orang munafik seperti ini sebaiknya dia pindah alam. Ya kan ya? Itu bahagianya itu di situ. Terharunya karena sedih gitu loh. Tadinya kita satu akidah, lama-lama kalian berubah. Dia berubah menjadi warna lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan mengatasnamakan atas nama toleransi, konyolnya lagi. Iya, saya hanya berdoa Bang. Saya hanya berdoa. Ini saya berdoa. Tapi saya nggak janji. Semoga aja Bang Suman tidak berubah pikiran. Kalau sampai saya berubah pikiran, saya akan kejar orang ini. Akan ku kejar sampai dia membusuk di penjara. Tapi insya Allah saya masih kuat. Yang saya kejar itu fitnahannya ketika saya dituduh menginjak Bible. Wallahi saya sedang berperang dengan jiwa saya sendiri. Saya sedang berperang dengan diri saya sendiri. Ini kalau sampai ketukan palu sholat istikharah saya mengatakan kejar, saya akan ada di mana kampungnya, saya akan ada di sana sampai dia benar-benar ditahan. Karena ini fitnahan yang sangat besar. Dituduh saya yang memerintahkan dia menginjak Bible. Ini kalau hati saya sudah mengatakan laksanakan, pasti masuk orang ini. Saya pastikan masuk dia. Saya pastikan masuk. Karena itu adalah fitnah yang sangat keji, fitnah yang sangat dahsyat. Dan fitnahannya terhadap istri saya almarhumah, fitnahan terhadap pekerjaan saya dan seterusnya. Pasti dia masuk. Nah ini saya cuma berdoa, ya Allah kuatkan saya. Kuatkan saya. Dia masih punya anak kecil. Tapi kalau dia suka mancing-mancing terus, jangan sampai saya tiba-tiba hilang kasar, saya tiba-tiba ada di Riau. Ya, ini yang saya takutkan. Oleh karena itulah kemudian ya tadi itu sempat saya netes air mata. Ya Allah ya Karim, betapa hebatnya Dikau menunjukkan orang-orang yang sudah bersekongkol dengan orang-orang kafir pembenci Islam itu selangkah demi selangkah menuju kepada kekufuran tanpa dia sadari. Berjoget dia, bernyanyi dia dengan lagu-lagu rohisnya Kristen.
Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lantas dia mengatakan jangan lihat liriknya tapi lihat nadanya. Ini sebenarnya sudah dibutakan oleh Allah. Dia tidak sadar Allah sudah membuka sedikit demi sedikit, kemudian ya kekufuran yang ada dalam hatinya itu menjadi satu yang melekat pada dirinya. Masya Allah. Saya takjub dengan Islam ini, takjub dengan kebenaran Al-Quran ini, bahwa orang yang kemudian bersekongkol dengan orang-orang kafir, sedikit demi sedikit Allah akan bawa kakinya melangkah kepada kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, saya kira begitu teman-teman. Tetap semangat, tetap mendukung para apologet kita, baik yang ada di API atau ada di EPMA Tauhid atau ada di Arematea atau dimanapun mereka yang independen. Dukung terus mereka supaya mereka tetap teguh mempertahankan la ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah, dan kemudian menggaungkan kemudian kebenaran Islam, menghalau gerakan-gerakan pemurtadan. Dukung terus mereka, sayangi mereka, cintai mereka, dan doakan mereka sehat dan panjang umur. Saya kira begitu teman-teman. Silakan sahabat yang mau menambahkan. Saya nyapa dulu si orang awam, selamat siang orang, turunkan itu host. Ya. Ya, selamat siang bang. Agama apa bang? Wah, udah disepak pula. Oh, siapa yang sepak kalian, woi? Bukan disepak tadi, itu ditarik dari bawah. Ada yang narik bawah. Masya Allah, ngeri kali ya. Ngeri. Betul bang, ngeri kali bang. Abangku Gurunda, sedikit pertanyaanku mengenai logika ini. Ya. Gimana tanggapan ulama atau ustadz yang ada di sekitar sana kalau dia sholat Jumat ya? Masih gimana ya? Apa dia itu udah murtad kan seperti itu bangku? Kecenderungan hati kepada orang-orang kafir itu sudah bagian. Saya tidak mengkafirkan, tapi itu sudah bagian kecenderungan. Coba sahabat-sahabat lihat, ketika yang naik itu Islam dibilangnya pasien. Ketika kemudian yang naik itu kafir, dibilangnya apa itu bilangnya ya? Saudara. Pasien, saudara. Tuh, coba bayangkan. Demi kata toleransi. Tapi itu dia. ketoleransi 15. Jadi hatinya sudah condong kepada kekufuran. Saya tidak mengatakan beliau kafir, enggak. Tapi hatinya sudah condong kepada kekufuran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi ini menarik Pak Zuma, pada saat Pak Zuma bicara tadi tentang fitnahannya si topik ini ya terhadap Pak Zuma. Saya coba mencermati. Ini kita bincang-bincang ya Pak Zuma ya. Iya, silakan Bang. Diskusi sharing lah. Izin dulu Pak Jarud, ada tamu di bawah. Jarud. Oh iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarudin ini biasanya orang Makassar ini. Orang awam juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tanya, Bang, agama apa Bang? Agama Islam. Orang mana Bang? Bima. Dari NTB. Salah saya Bang. Meleset Bunda Nora, meleset Bunda Nora. Oke, meleset. Ya. NTB-nya mana? Lombok, Mataram. Saya aslinya dari Bima, Bang Zuma. Cuma besarnya di NTB, Bang. Bang Zuma yang betul. Biasanya Rudin gitu loh Bang. Ya. Tembus Ya, kan, silakan, tembus. Tapi Pak Zuma jadi, saya juga nyaris saya meleset Pak mau Zuma. bertanya ke Bang Zuma. Nah, kebetulan saya ini kan besarnya di NTT, di lingkungan nonis gitu. Jadi bagaimana caranya saya itu mempertahankan atau memperdalam akidah, memperkuat akidah agar keluarga maupun di lingkungan saya itu tidak sampai terjadi pemurtadan gitu Pak. Ya minta tolong sederhana, untuk solusinya mungkin bagaimana untuk hal itu. Terima kasih. Sederhana Bang. Belajar apologet. Belajar apologet. Simak debat-debat kita. Insya Allah. Ada yang lain. Tak ada lagi yang lain.
Karena sudah banyak orang lulusan pesantren katanya kiai, ustadz dan seterusnya, ujung-ujungnya murtad kan. Kenapa? Karena mereka nggak paham Bible. Jadi untuk mempertahankan kemudian keluarga dari pemurtadan, pelajari Bible. Kita akan menertawakan diri kita ketika kita kemudian murtad lalu baca Bible. Oh, ternyata gila isinya di dalam. Tuh, ya, bahwa di Bible itu ada Tuhan orang Kristen bernama Yesus yang mati, bla bla dan seterusnya. Itu menggelikan bagi kita umat Islam. Jadi kalau bertanya bagaimana caranya saya kemudian membentengi akidah, perdalam Al-Quran, lalu jadikan Bible itu sebagai bacaan di sela-sela waktu. Supaya, kan yang agama syiar di Indonesia dua, Islam, Kristen. Kristen datang hantam dengan Bible-nya. Bagaimana mungkin saya pindah ke agamamu, sedangkan agamamu sendiri, ya Tuhannya mati dan seterusnya, gitu. Oke, terima kasih Bang Jahrudin. Semoga Bang Jahrudin dan keluarga di sana sehat selalu, selalu istiqomah. Jangan lupa selalu nonton debat-debat Muslim ya, jangan kerung Kristen. Gak ada faedahnya Bang. Oke Bang, saya izin turunkan dulu Bang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang awam. Silakan. Ya, Nora. Saya mau Silakan, bertanya Abangku. nih sama Bang Zuma nih, sama Zuma. Ya bang, agamanya Muslim atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh iya iya, silakan bang. Diskusi ya bang, diskusi ya. Ya, saya mau nanya sama Zuma nih. Di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina ajaran lain? Saya cuma nanya itu aja. Ya, kalau di Al-Quran itu hinaan dan kemuliaan itu duduk dengan sangat tegas dan jelas. Itu. Ya, bahwa di Al-Quran dijelaskan orang-orang kafir itu karena pengingkaran mereka terhadap Allah kepada kebenaran, maka mereka dikatakan lebih hina daripada hewan. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa mereka lebih hina? Tapi bukan untuk dihinakan, karena sudah hina. Seperti misalnya kotoran yang keluar di jamban, kita tidak perlu mengatakan ini kotoran, ini bau, ini busuk. Tidak perlu, karena itu sudah mensifati sifatnya sendiri. Jadi kehinaan tidak perlu dihina, karena memang sudah gambarannya seperti itu. Warna merah tidak perlu lagi dikasih warna merah, karena memang sudah warnanya merah. Hitam tidak perlu lagi dibuat menjadi hitam, karena memang sudah hitam. Yang hina tidak perlu lagi dihinakan, karena memang sudah kodratnya hina. Jadi salah ketika Anda bertanya apakah di Al-Quran diajarkan untuk menghina. Enggak, di Al-Quran tidak diajarkan menghina, tapi di Al-Quran diajarkan mendudukkan yang hina itu pada tempat yang hina, mulia itu pada tempat yang mulia. Tuh. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah muluk-muluk, tidak pernah membungkus diri kami dengan kemunafikan. Sekali kami katakan hina, ya hina. Itulah adanya. Kenapa mereka hina? Karena mereka tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, tapi imannya tidak dibarengi dengan akal. Makanya mereka hina dengan sendirinya. Jadi apakah di Al-Quran ada penghinaan? Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mendudukkan hina itu hina, mulia itu mulia. Demikian. Iya, yang saya pertanyakan cuma itu aja bang. Berarti di Al-Quran abang nggak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain ya? Tak ada. Tak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akidah di luar Islam itu hina. Berarti yang mengajarkan untuk menghina itu berarti tidak di Al-Quran, berarti oknum yang mengajarkan menghina itu bang ya? Saya luruskan lagi bung. Ketika saya mengatakan tai itu bau, itu bukan menghina. Tapi saya sedang menyatakan perkara pada kodrat yang sesungguhnya. Saya tidak akan mungkin mengatakan tai itu haram. Tidak mungkin. Berarti saya ada gagal berpikir. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Udah selesai. Orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Udah selesai. Itu adalah kodrat. Itu keadaan. Itu keadaan.
Jadi bukan menghina itu. Saya mendudukkan perkara itu pada tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak mengatakan orang kafir itu baik, orang ini enggak. Saya mendudukkan apa yang diterangkan Al-Quran, itu yang saya nyatakan. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang kafir ini dengan keturunan ular beludak, serigala buas. Tuh, bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan yang bermohon-mohon kepadanya dan panggilan anjing. Kenapa demikian? Yesus tidak berkata sesuai dengan dirinya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang diwahyukan oleh Elohim, oleh Tuhan kepada dirinya. Di luar Yahudi, itu disebut dengan sebutan guguk. Dan kalau Anda melihat di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Paulus. Jadi Islam itu selalu mendudukkan perkara pada tempatnya, Bang. Kami mengatakan orang Kristen kafir, ya memang kafir. Apa kafir itu? Menutup diri kepada akal. Menutup adalah tidak mungkin akal sehat bisa menerima Tuhan nuzul menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh ciptaan manusia itu sendiri. Kenapa disebut kafir? Ya karena itu menolak akal. Saudara disebut kafir karena menolak akal, menolak kebenaran, menolak logika. Makanya disebut kafir karena menolak kemanusiaannya. Dia manusia tapi menolak kemanusiaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebinatangannya dalam hidup. Itu fakta, itu real. Masuk akal tidak kemudian ada orang mengatakan dirinya orang benar, tetapi secara sehat, secara waras, dalam keadaan sadar, dia percaya Tuhan datang dalam bentuk bayi, lalu besar. Lalu ketika dia besar, Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kira-kira orang gini waras tidak? Pasti tidak waras. Makanya disebut kufur, kafir, orang yang menutup diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah kepada guguk. Manusia dikasih akal, tapi akalnya dikebiri. Sampai-sampai doktrin dogma dari barat yang dipercayai oleh orang Roma dan Yunani ditelan mentah-mentah tanpa filter akal. Sehingga apa? Dia nampak gila meskipun sebenarnya dia sehat. Nah ini makanya bahaya. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala buas yang nampak seakan-akan seperti domba. Nah, itulah kalian yang kena. Seperti itu, Bang. Ya, silakan orang awam. Orang awam. Saya mau menanya sama mau jawab pertanyaan pernyataan Abang tadi. Silakan, yang silakan. Di luar Muslim itu disebut dengan kata-kata nggak pantas lah dibilang anjing. Itu ayatnya di mana itu, Bang, di dalam Al-Quran? Coba Abang tunjukkan, Bang. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hina, makhluk yang paling hina. Enggak, yang saya pertanyakan memang ada ayatnya atau enggak? Itu aja, Bang. Ya itu ayatnya tadi. Itu sedang dibacakan, Pak. Yang di Bible maksudnya tadi itu Bang Juma, yang di Bible itu. Enggak, saya bukan di Bible, mau di Al-Quran terserah. Yang penting saya yang mau saya menanggapi pernyataan Abang tadi, di luar Muslim itu sama dengan anjing. Ya, didengarkan dulu orang awam, didengarkan dulu. Karena saya bacakan itu. Ya. Al-Quranul Karim kemudian diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Teman-teman Muslim pasti tahu ini Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan bagi orang Islam penyeru kepada orang kafir adalah seperti seorang penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Coba Anda panggil monyet, monyet, jangan kau tidak mandi hari ini. Monyetnya dengar. Apakah mengerti? Tidak. Monyet, jangan kau nyebrang, nanti kau digilas mobil.
Monyetnya dengar gak? Dengar. Tapi apakah peduli? Tidak. Kenapa? Karena mereka binatang. Coba, saudara diajak Yesus untuk percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba cek dulu, cek diri Anda dulu. Yesus menyuarakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau pribadi saya, Bang, Yesus itu Tuhan bagi pribadi. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka seibarat hewan yang diseru oleh para penggembala. Mereka hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti isi suara tersebut. Saya kasih data kepada saudara. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Aku Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu yang sedang aku kerjakan hari ini, saat ini, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Anda dengarkan suara itu kan? Anda dengar, Anda baca, bahkan Anda jadikan itu sebagai kitab. Tapi apakah Anda mengerti isi daripada pernyataan Yesus? Tidak. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Mereka seperti binatang mendengarkan suara tapi tidak mengerti suara itu. Yesus sudah mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mendengarkan engkau wahai Bapa, dan aku senantiasa tunduk, sujud, melaksanakan segala apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 14 nomor 31. Anda paham pernyataan Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah Anda mendengar? Mendengar. Apakah Anda baca? Baca. Tapi apakah Anda paham? Tidak. Selayaknya monyet yang nyebrang jalanan diteriakin, monyet, ada mobil. Monyetnya santai-santai aja. Kenapa? Karena dia hewan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina iku la yasma'u illa du'a wa nida. Summum buk, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Ini yang Anda alami sekarang. Nah, sekarang gini, Bang Zumaya. Silakan. Saya mau bertanya tentang syahadat. Yes. Bang Zuma waktu di syahadat kan mengucapkan kata, yaitu kata aku bersaksi ya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Berarti kalau pemikiran saya, Tuhan dengan Allah itu berarti kalau bagi saya sama. Berarti kalau bagi pemikiran Bang Zuma itu berbeda. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya. Dalam Bang Zuma bersyahadat seperti itu, apakah Bang Zuma pernah menyaksikan bahwa memang Muhammad utusan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah? Itu saksi. Abang melihat sendiri ya. Oke. Baik. Saya melihat kemudian adik saya yang perempuan hamil, diperiksa USG kandungannya betul, beliau hamil. Lalu saya bersaksi bahwa adik saya benar-benar telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Kira-kira persaksian saya ini salah atau tidak? Itu nggak salah, Bang. Soalnya bagus. itu memangnya bagus. Yang tidak nyata, yang Abang nyatakan itu yang jadi masalah. Oke. Ketika kemudian berbicara mengenai kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, dan tidaklah kemudian yang diucapkannya itu berupa Al-Quran menurut hawa nafsunya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Saya bersaksi hari ini bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diterima oleh seorang yang bernama Nabi Muhammad, dan karena Al-Quran ini menyatakan kebenaran kalam ilahi, maka kesaksianku itu, meskipun saya tidak melihat beliau menerima wahyu, tapi saya melihat kandungannya benar-benar hamil saudara saya, maka saya bersaksi beliau sudah melakukan
bersama dengan suaminya. Saya bersaksi bahwa yang Rasulullah sampaikan sampai kepada saya ini adalah betul-betul wahyu dari langit, dikarenakan kebenaran mutlak absolut, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Saya bersaksi beliau adalah Nabi. Karena kalau bukan Nabi, bukan Rasul, maka kitabnya akan sama seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tetap murni dari lisan beliau, dan tak ada satupun isi Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, begitupun zaman. Siapa beliau? Hidup 1400 tahun silam. Tidak ada internet, tidak tahu membaca, tidak paham Taurat, tidak paham kemudian Injil, tidak paham Mazmur, tetapi beliau mengurai. Siapa beliau? Orang jahiliyah, hidup di zaman jahiliyah, umatnya dikelilingi kejahiliaan, tanpa ada kemudian digital, hidup di dunia yang belum beradab. Kemudian dia mampu menguraikan isi alam semesta ini tanpa keraguan seorang diri. Kalau beliau bukan wakil Tuhan di atas muka bumi ini, lalu beliau siapa? Sekarang begini Bang Zuma, bagi saya itu Yesus itu diangkat sebagai Tuhan itu bagi kepercayaan saya, Bang ya. Saya pribadi bukan mengapa pribadi saya. Yesus itu adalah Tuhan. Karena kenapa saya bilang dia Tuhan? Karena ketika dia mati dan dia bangkit, itu daging dengan roh itu bersatu, bangkit ke surga. Dan itu disaksikan dengan ribuan mata. Sementara abang tidak meyakini kesaksian itu sendiri. Dan bagaimana abang bisa meyakini dalam syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Rasul dan utusan Allah. Sementara Yesus sendiri yang di Al-Quran abang, Isa Al-Masih, itu abang abaikan. Coba abang jelaskan. Oke. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Orang-orang mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Hanya Kristen ini yang tampil beda, mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang Anda harus pahami dulu. Kemudian ketika kami bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah Allah itu tidak bisa saya lihat? Saya melihatnya kok. Saya melihatnya. Dengan mata batin saya melihatnya. Apa buktinya saya melihat beliau? Ketika Al-Quran mengangkat walaqad khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, lebih dekat wahai semua, sedekat-dekatnya kau semua kepada urat lehermu. Aku Tuhan yang menciptakanmu, jauh lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang saya ingin membuktikan kebenaran ayat suci Al-Quran saya. Kata Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu wahai Suma daripada kamu kepada urat lehermu sendiri. Nah, saya buktikan. Ini urat leher saya loh. Ketika saya tanya, ini urat leher saya ada berapa banyak di dalam? Apa yang terjadi di dalamnya? Seperti apa kemudian komponennya? Bagaimana cara kerjanya? Rupa-rupanya saya tidak tahu. Padahal sudah melengket pada diri saya. Saya tidak tahu. Tuhan saya mengatakan saya lebih dekat. Ternyata Tuhan saya yang mengatur segala-galanya. Ini kepala saya nih. Sedang kupegang kepala saya nih. Kupegang. Bulat kepala saya. Kepala saya pakai tidur, saya pakai bangun, saya pakai makan, saya pakai bicara, saya pakai pergi, saya pakai pulang, saya pakai dari sejak lahir sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu apa isinya di dalam. Saya tidak tahu isinya apa loh. Berarti benar kata Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wahai manusia, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Artinya, aku yang melihat semua, aku yang mengatur semua yang ada dalam dirimu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Sekarang saya bersuara. Apakah saya tahu suara saya itu apa? Suara saya itu apa? Bentuk suara saya itu kayak mana?
Suara saya itu seperti apa? Saya tidak tahu. Bahkan roh yang ada dalam diri saya nih, saya tidak tahu. Saya berbicara ini kenapa? Saya bisa mendengar ini kenapa? Saya bisa melihat ini kenapa? Siapa yang membuat saya bisa melakukan ini semua? Saya sendiri. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zuma bisa membuat diri Zuma melihat? Bagaimana mungkin Zuma bisa mendengar, membuat kuping lalu mendengar? Enggak mungkin. Ini ada yang meminjamkan, ini ada yang memberikan, ini ada yang mengaturnya semuanya. Siapa dia? Dialah Tuhan kami, maka kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bahkan Yesus yang Anda sembah apa katanya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat kamu sakti, membangkitkan orang mati, membuat orang buta berjalan, orang buta melihat, itu siapa? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Makanya kalau Anda bertanya, umat Islam itu menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhannya umat Islam itu tidak bisa digambarkan. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak butuh melihat Tuhan. Yang dibutuhkan umat Islam adalah umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya dengan akal sehat dan kewarasan, dalam keadaan sadar bahwa yang maha melihat itu sedang menyaksikan perlakuan tindakan umat Islam. Seperti saya nih, apakah saya perlu melihat Tuhan saya? Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan saya yang melihat saya. Itulah ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi sekiranya engkau tidak melihatnya, sadarilah sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka yang kami lakukan, memperbaiki diri, memperbaiki hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat kami. Kami tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kami. Maka ketika kami menyembah, tidak perlu kami melihat. Yang pasti Tuhan melihat kami menyembah. Berbeda dengan saudara. Anda harus pelototin Tuhan saudara. Anda harus melihat Tuhan Anda mati, dikubur, bangkit. Ini apa? Coba. Jadi kalau Anda mengatakan kamu bersaksi, yes, alam semesta ini kemudian adalah bentuk eksistensi wujud keberadaan Allah. Pencipta langit dan bumi menciptakan dua alam sebagai bentuk wujud eksistensi keberadaannya. Alam semesta, alam tempat kita bernaung, dan tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah eksistensi keberadaan Allah. Tidak ada kita kalau tidak ada Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan tubuh ini. Sehingga dengan adanya tubuh ini membuktikan Tuhan itu ada. Apakah Anda bisa ada tanpa ada Tuhan? Tidak mungkin. Berarti adanya kita bukti adanya Tuhan. Maka tanpa Tuhan memperlihatkan wujudnya, orang sehat akal sudah paham bahwa Tuhan itu ada. Tugas kita apa sekarang? Mencari Dia? No. Tuhan kita sekarang, tugas kita sekarang ini adalah beribadah, menyembah kepada Dia yang ada. Yod he fafe. Huwa hu ya huwahu, dia yang ada, yang ada. Ini yang dikatakan Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha melihat, tak perlu kita melihatnya karena kita tidak maha melihat. Allah maha mendengar, tak perlu kita mendengar suaranya karena kita tidak maha mendengar. Hanya Allah yang melihat, maha melihat dan maha mendengar. Maka cukup kita beribadah kepadanya. Dia melihat kita, dia mendengar kita. Luruskan hati kita. Makanya seluruh nabi mengajarkan apa? Jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus menuju kepada Allah. Yesus pun mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai pada pencipta langit dan bumi tanpa menunjuk jalan. Dia yang menunjukkan rambu-rambu. Ini kiri, ini kanan, ke depan agak menurun, ke depan lagi agak ke atas, tunjukkan ke atas, dan seterusnya. Yesus adalah penunjuk jalan. Dia adalah Mesias, dia adalah Al-Masih, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Bagi Bani Israel menuju kepada Allah. Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Bukan hanya kepada Bani Israel, tapi seluruh umat manusia, termasuk Anda yang awam. Demikian. Jadi di luar muslim saya katakanlah orang Kristen, berarti abang tidak apa dengan mujizat Yesus itu bang ya? Saudara, ya, kami beriman kepada Nabi Yesus. Umat Islam itu beriman kepada Rasul Yesus. Oke? Nabi Yesus itu orang yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah,
membuat orang lumpuh, orang buta sembuh total. Itulah hebatnya Nabi kami, Nabi Yesus. Beliau Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami kepada saudara Bani Israel. Kami beriman, makanya kita bantah-bantahan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Kristen beriman Yesus mati terkutuk. Kami beriman Yesus tidak mati terkutuk. Yesus manusia mulia. Itu pembedanya. Kami memuliakan Yesus, kalian menghinakan Yesus. Itu bedanya kita. Oke, begini Silakan. Bang. Di Al-Quran Abang itu Isa tidak terhina. Sementara di kami karena Yesus Abang menghinakan. Itu bagaimana itu Bang? Di sisi satu Abang menganggap Isa itu tidak terhina. Di sisi yang lain kami yang orang Kristen yang mempercayai Yesus Abang hinakan. Ada dua hal. Menjelaskan. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa kami harus menyadarkan saudara Kristen tentang penghinaan, penistaan orang-orang Yahudi terhadap oknum yang disebut Yesus di Bible? Karena orang Kristen menghina Allah sembahan kami. Karena orang Kristen menghina Nabi Muhammad SAW, Nabi kami. Maka kami menyadarkan di Bible kalian Yesus itu sangat dihinakan dan direndahkan, bahkan disebut sebagai makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Itu satu. Itu satu. Dengarkan yang kedua. Yang kedua, ketika kami berbicara Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa diangkat ke langit dan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ditanya oleh Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linastahizuni, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Oh tidaklah ya Rab, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Tapi faktanya orang Kristen ada menuhankan sosok bernama Yesus. Nah, di dalam Bible ternyata ada dua sosok Yesus. Yang pertama, sosok Yesus yang datang mengajarkan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang disebut Injil Allah. Dan yang kedua, ada yang mengajarkan kemudian Injil-Injil lain selain daripada Injil Yesus, yaitu Yesus palsu yang datang kepada Paulus, Ananias dan juga penulis kitab Wahyu. Jadi di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi Yesus dan yang kedua adalah Dewa Yesus. Siapa yang mengajarkan tentang Dewa Yesus? Orang Roma. Siapa mereka? Paulus, Lukas, Markus dan penulis-penulis yang lain. Jadi yang saudara Kristen sembah bukan Nabi Yesus. Yang Kristen sembah adalah Dewa Yesus, Theos Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur dari tunas Daud, bintang gemilang. Itu bukan Nabi Yesus, itu Dewa Yesus. Jadi yang kau sembah hari ini itu bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, tapi Dewa Yesus. Mau bukti? Anda coba tanya kepada Matius 7. Buka sekarang Matius 7. Matius 7 di situ, coba Anda lihat. Saya kasih kerangkanya. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua, orang yang bermujizat pakai nama Yesus. Yang ketiga, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus. Ini Bung, kalau Anda lihat tokoh-tokoh agama saudara nih, pastor, pendeta, penatua dan seterusnya, kalau Anda lihat mereka yang sudah bisa kemudian mengusir setan, pasti mereka imannya kuat menurut perspektif iman Kristen. Orang yang bisa bermujizat pakai nama Yesus pasti orang yang baik, orang yang bersih hatinya, orang yang istilahnya sudah imannya sudah level langit. Tapi kenapa diusir oleh Yesus? Karena sejatinya yang mereka pakai untuk mengusir setan, nama yang mereka pakai untuk bermujizat dan yang mereka sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga, wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga, wahai Tuhan Yesus? Itu orang Kristen tuh, ngemis-ngemis nanti di padang mahsyar. Tapi apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka orang Kristen yang bermujizat buat mengusir setan pakai namaku ini. Enyahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hayo. Kenapa bisa demikian? Karena yang kalian sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Yang kalian sembah adalah Dewa Yesus yang diperkenalkan oleh orang barat kepada kalian. Enyahlah daripadaku
kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen diusir? Padahal mereka sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat. Kurang apa lagi coba? Kenapa diusir? Ya karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan yang betul, tapi menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya, hanya berupa suara dan cahaya. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu makhluk halus yang datang. Nah, jadi ada dua hal, mudah-mudahan Anda paham kenapa Bang Suma kemudian selalu menitik beratkan kepada Bible. Yesus ditampar, Yesus ditelanjangi, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus terkutuk. Kenapa? Karena orang Kristen menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Nah, kenapa kemudian Bang Suma mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Karena memang menurut Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu ada, kanu lahum ada, wa kanu lahum Na'udzubillahiminzalik. Saya lupa ayatnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang, pada hari terakhir ketika manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Kalian menyembah Yesus, musuh Yesus adalah kalian. Kalian memuji Yesus, Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Itu jelas itu. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan orang-orang kafir memang selalu kemudian menyesatkan. Jadi dua hal ini yang harus Anda dalami, Anda harus pahamkan kepada diri Anda sendiri, bahwa ternyata selama ini yang saya sembah bukan Yesus yang datang melakukan penginjilan, tetapi yang saya sembah adalah makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus. Demikian. Enggak. Sekarang pertanyaan saya begini lagi, Bang. Kalaulah memang benar Yesus yang abang bilang itu sesat, tapi bagi saya itu Yesus yang saya yakini, yang saya percaya dialah Tuhan. Tapi kalau abang memang mengimani itu Yesus itu sesat, kalaulah benar dia sesat, berarti abang saya doakan selamat, kan begitu. Akan tetapi kalau yang Anda sesatkan itu di dalam Al-Quran abang ialah Isa, ternyata benar. Bagaimana dengan abang, dengan pengikut abang? Coba abang jelaskan. Oke, saya jawab. Kalau Yesus itu betul Tuhan, Yesus benar-benar Tuhan nih, maka umat Islam selamat. Kenapa? Tuhan itu mustahil berdusta. Tuhan itu mustahil berbohong. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan. Dia bersaksi, Yohanes 5:36. Bersaksi sebagai apa? Utusan Tuhan. Kesaksiannya kami imani. Kami beriman dia adalah utusan. Itu kalau dia Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, umat Islam tetap selamat. Oke? Umat Islam tetap selamat. Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus, karena Yesusnya memerintahkan menuhankan kepada apa yang ada di langit, bukan menuhankan dirinya. Nah, bagaimana kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan? Umat Islam juga selamat, karena memang kami tidak menuhankan Yesus. Itu satu. Kedua, kalau Yesus Tuhan, apakah Kristen selamat? Tidak juga. Kenapa bisa Kristen tidak selamat kalau Yesus itu Tuhan? Karena Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada yang mengutusnya, bukan kepada dirinya. Sedangkan Kristen menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kristen kena, meskipun Tuhan Yesus itu Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau Yesus itu Rasul ternyata bukan Tuhan, Kristen juga tetap masuk neraka. Sama aja. Yesus Tuhan, Islam tetap masuk surga. Yesus Tuhan, Yesus Rasul, Islam masuk surga. Kalau Kristen, Yesus Tuhan atau dia hanya Rasul, Kristen tetap saja masuk neraka. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam data. Kita masuk ke dalam data. Ketika Anda mengatakan bagaimana kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Satu, dia manusia. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai Rasul Tuhan. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Berarti murid Yesus setelah menerima firman yang Yesus ajarkan, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus siapa menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus menurut Yesus dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanan oknum yang Anda sebut Yesus itu hanya diajarkan kemudian oleh penyesat. Tak kasih data. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Yesus, dan berkata, akulah dia. Penyesat akan datang dengan memakai namaku, yaitu nama Yesus. Nah, malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, dia terangkat dengan jasadnya. Ketika turun yang kedua kalinya pun, dia akan turun bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen, hanya suara saja tanpa jasad. Siapa dia? Itulah penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Kemudian Matius 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci, yaitu tanda-tandanya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti cahaya, demikianlah juga nanti aku datang kedua kalinya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kalau ada orang berkata kepadamu dia bertemu aku di padang gurun, ada bertemu Yesus di dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya agama Kristen, tidak percaya kepada Paulus, karena Paulus berteriak, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, aku bertemu Yesus dalam bilik penjara loh. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 5 nomor 15. Makanya yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia Yesus itu bukan Yesus, tapi Paulus, karena Paulus sendiri mengaku bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan dan mengajarkan dirinya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu kenapa saya kemudian mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mustahil, karena Yesus sudah dituhankan, sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh orang Kristen 2000 tahun lamanya, bahkan sampai hari kiamat. Tapi apa endingnya? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan orang Kristen ini? Karena orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Coba Anda baca Matius 15 nomor Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Situ sangat jelas kenapa orang Kristen diusir, karena orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi kehendak nabi palsu yang adalah serigala yang Kristen lakukan. Sederhana, Bung, sederhana belajar kebenaran itu. Saya berbicara begini bukan karena saya Islam, enggak. Saya berbicara dengan begini karena saya menggunakan akal. Akal yang saya gunakan. Saya belajar Al-Quran pakai akal. Saya belajar Bible pakai akal. Saya tendang jauh-jauh doktrin. Saya tendang jauh-jauh dogma. Yang saya gunakan adalah akal. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Terakhir, 1 menit. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Yes! Karena manusia diciptakan oleh yang maha tahu. Sehingga ketika yang menciptakan manusia yang maha tahu ini menciptakan akal kepada diri manusia, maka tentu akal yang datang dititipkan oleh Allah kepada manusia ini tidak akan pernah bertentangan dengan konsep ketuhanan. Tidak akan pernah bertentangan dengan kalimatnya itu sendiri. Maka akal diciptakan
dengan kitab yang diciptakan, yang diwahyukan oleh Allah harus selaras, harus seia sekata. Nabi-nabi yang diutus kemudian di atas muka bumi harus selaras dengan akal, tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi kalau ada agama yang tidak menggunakan akal, maka agama itu harus dipertanyakan. Kalau ada agama yang selaras dengan akal, maka itulah agama yang berasal dari yang Maha Mengetahui. Karena mustahil Allah Tuhan yang Maha Mengetahui menciptakan akal lalu mengutus wahyu, sementara wahyu yang diutusnya bertentangan dengan akal itu sendiri. Itu mustahil. Mustahil pabrik yang elegan, yang bonafit membuat produk, misalnya mobil. Mobil diciptakannya pabrik ini, kemudian mobil ini dibuatkan buku panduan, tapi isi buku panduannya ini adalah cara memelihara ikan di tambak. Tidak mungkin. Berarti pabrik ini tidak maha tahu terhadap karyanya sendiri. Pabrik yang tahu tentang karyanya sendiri akan mengeluarkan buku tentang mobil yang dikeluarkan. Dia mencetak mobil, maka dia kemudian akan menciptakan buku panduan untuk mobil metik tersebut. Tidak mungkin pabrik yang benar akan menciptakan mobil tetapi buku panduannya tentang memelihara udang di tambak. Mungkin. Nah, inilah yang terjadi. Kitab Anda tidak rasional sehingga Anda tidak menjadi Kristen dengan akal. Anda menjadi Kristen hanya karena dogma. Kenapa? Karena akal Anda dan kitab Anda bertentangan. Dinetain sama ibunya, dibunuh oleh ciptaan. Itu bertentangan dengan akal. Tapi sudah terlanjur ditulis di buku Anda. Berarti buku Anda tidak sesuai dengan akal. Dengan kata lain, buku Anda itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi mustahil. Wah, kena report kan? Wah, aku kirain tadi. Kena. Ya. Parah. Wah, Di udah habis. tap-tap dulu layarnya semua. Ingin tetap layarnya. Di tap-tap. Oh, udah 1 M ya? Iya. Iya, 1 M. Oke, sebentar ya. Bang orang awam sebentar ya. Orang awam sama Bang sebentar. Zuma yang kurang. ditunggu. Kalau ada mawar-mawar, Oke, saudara-saudara lempar aja sama Bang Zuma. Mawar-mawar biar kuat akunnya gitu. Mawar-mawar itu bikin kuat. Jangan akun pelongok kayak Bang Zuma onten. ya. Mawar-mawar itu bikin kuat komal. Kau noise sekali loh kau Erik. Mute lah Erik. Udahlah Nora, kau aja yang bilang noisy. Nadia dari tadi pun nggak sibuk. Bang Zuma pun dari tadi nggak Nadia, sibuk. aku tanya sama kau, nggak noise dia tuh. Nadia. Hah? Sedikit enggak, sedikit yes. Takut dilaporkan pula. Di mute aja dulu, kita tunggu Bang Zuma. Enggak. Kita tunggu Di mute dulu, kita tunggu Bang Zuma mungkin Habis ganti akunnya, akun. habis akunnya tadi kata Bang Zuma terakhir tadi akunnya itu. Nanti jam 1 lagi baru bangkit. Abang buat baru lagi, ya kan? Abang buat baru lagi. Nanti yang follow 1 koma ini sudah banyak kok. Iya, bikin Ya, langsung follow. sebentar ya orang awam saya sapa Iya, dulu. Ini diam dulu lu apa Nadia? Kau host juga jangan bicara nanti kena rungkat juga pula kau. Ridwan. Oke, ya selamat siang Anggi Cimbolon. Sebentar ya Bang Awam, sebentar. Oke, Mbak Nora, oke. Oke, sebentar dulu. Ini moderator bukan saya saja kan, ada yang lain kan di bawah tuh. Naikkan aja kalau ada apa. Bang Zuma. Ya, yang naik tolong yang apa aja lah, yang Kristen. Bang Zuma kenapa? Ada dia. Iya, mungkin lagi buat akun. Ya, silakan orang awam. Apalagi yang mau dinanggapi tadi pernyataan dari Bang Zuma, silakan. Ya, sebenarnya sih saya mau dengan kata-kata Bang Zuma tadi, yang saya bilang tadi kan, kalaulah benar itu sesat yang Yesus yang kami Kristen, yang sesat bukan Yesus orang awam, kau salah dengar terus dari tadi. Ya. Yesus itu bukan sesat dikatakan, yang menuhankan Yesusnya yang sesat pemahaman, salah pengajaran. Berarti kan sesat kan itu. Saya menuhankan yang menuhankannya yang sesat, bukan lebih tepat lagi yang menambah menulis pula kau yang menghinakan.
Penulisnya yang menjadikan Yesus itu sesat, Bang. Padahal Yesus itu kan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, silakan lanjut. Ya, silakan Bang Awam, silakan. Dijawab dengan Bang Zuma seperti ini. Kalaulah benar Yesus itu sesat, kami tetap masuk surga. Kau nggak nyambung, kau kok sesat boleh pakai kalau lah benar Yesus itu Tuhan katanya tadi. Ya Kau nggak disimak kata-katanya. Kalau benar Yesus itu, benar. Kalau memang Yesus itu Tuhan, berarti kami tetap masuk surga. Kalaulah dia bukan Tuhan, berarti kan bukan Tuhan itu kan dalam artian kan sesat. Itu yang saya pertanyakan tadi. Jangan kau artikan sendiri yang dikatakan orang itu sesuai kau sampaikan. Kalau beda maknanya, dia katakan Tuhan sama orang sesat itu beda loh. Jangan kau samakan. Kau yang membuat salahnya, bukan Bang Juma yang berkata-kata salah. Kau yang salah tangkap. Terserahlah. Itu dari tadi kau selalu gitu, kau tidak mau mendengarkan kata-kata itu dengan benar. Gunakanlah kaidah ilmu yang ada di dirimu. Dari poinnya itu Bang Awam. Poin sebenarnya begini ya, simple yang disampaikan Bang Zuma panjang lebar begitu, poinnya itu dapatnya apa? Yang menuhankan manusia itu adalah orang yang sesat. Itu sebenarnya. Karena Yesus tidak ingin dituhankan. Dan tidak pernah tercatat di dalam kitab suci Anda bahwa Yesus minta disembah dan dijadikan Tuhan. Yang menuhankan ini siapa? Orang Kristen 2000 tahun yang lalu. Itu penjelasan Bang Zuma. Saya dari tadi sambil kerja saya mendengarkan sebenarnya dapat poinnya. Yang menuhankan manusia itu adalah orang yang sesat. Karena 2000 tahun yang lalu sampai sekarang yang menuhankan manusia hanyalah umat Kristen. Apakah orang Yahudi menuhankan? Tidak. Apakah umat Muslim menuhankan? Tidak. Tapi kenapa hanya orang Kristen yang menuhankan? Bahkan yang menuhankan orang Kristen ini, yang menuhankan Yesus ini, bukanlah Yesus yang meminta, tetapi siapa? Kerjaan Paulus dan gerombolannya. Begitu. Sebenarnya simpel. Kan dirinya mengatakan, ya ini saya. Pribadi saya bahwa saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti kamu menentang isi kitab suci kamu sendiri. Yesus tidak minta dituhankan, kenapa kalian menuhankan? Gitu maksudnya ya. Silakan. Jadi saya tanggapi yang tadi Mbak ya. Jadi kalaulah memang benar itu Tuhan yang dihinakan. Kan itu pertanyaan saya tadi. Tetaplah umat Muslim masuk surga. Apa pertanyaan saya tadi ya? Ya. Kalau seandainya itu yang di Nabi Isa itu benar Yesus Tuhan, saya bilang kan. Bagaimanakah dengan pengikut Bang Zuma? Kan begitu saya tanya tadi. Nah, dan Bang Zuma pun salah benarnya tetap pengikutnya masuk surga. Bagaimana bisa? Begitu. Jadi begini Awam, yang menghinakan Yesus itu bukan umat di luar dari umat Kristen. Kan sudah ditunjukkan datanya di Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di pohon. Siapa yang mengutuk itu? Ya, itu pendiri-pendiri penyembah Yesus. Bukankah Galatia itu yang menuliskan adalah Paulus dengan gerombolannya? Jadi siapa yang menghinakan? Seandainya Yesus itu memang Tuhan, apakah pantas Tuhan itu dikutuk? Kan tidak mungkin. Tetapi selalu kalian berdalih itu hanyalah kiasan, itu hanyalah ini. Tetapi kalian tetap mengakui bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Jadi siapa di sini yang menghinakan? Yang menistakan Tuhan ini siapa? Kalau kami tidak menistakan Nabi kami. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Dalam surat An-Nisa, Allah itu mengangkat Nabi Isa. Tidak sampai disalibkan. Karena apa? Hukuman salib itu adalah hukuman penghinaan.
hukuman kekejian itu. Apakah pantas seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah harus dihinakan seperti itu? Makanya umat muslim lah yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus, bukan Kristen. Kristen mengutuk, bahkan bangga dengan kematian Yesus. Dengan tercurahnya darah Yesus di kayu salib, Ia telah menghapus dosa-dosa kita manusia. Coba logikanya, Tuhan datang ke dunia hanya untuk dipaku. Itu bagaimana logikanya? Jadi Saya melahirkan, sebentar dulu sebentar Bang Erik. Saya melahirkan anak hanya untuk anak saya itu saya jebloskan ke penjara, saya jerumuskan ke pekerjaan yang tidak. Logika dulu lah. Makanya Islam itu memakai logika Bang Awam, bukan mengutamakan keimanan dulu tanpa adanya logika. Pakai akal dulu baru beriman. Gak ada beriman dulu baru berakal. Karena sekalipun kau menyembah pohon itu tidak masalah. Tetapi apakah pohon bisa disembah? Apakah pohon bisa menjamin kau masuk surga? Tidak. Jadi simple sebenarnya. Kristen, pakailah akal, pakai logika. Karena agama itu harus berdasarkan akal dan logika duluan. Baru kita baru yang kedua itu adalah keimanan. Bagaimana mungkin akal kau nggak kau pakai, kau bisa mengenal Tuhan kamu? Tuhan yang menciptakan alam semesta, tiba-tiba Tuhan bernuzul menjadi manusia, penciptanya membunuh Tuhannya. Kan logika kemana ini? Makanya itu saya tekankan sama Kristen, kalau mau berdiskusi, turunkan, hilangkan dulu keimanan itu. Ayo kita diskusi pakai akal. Nah ini akan ditunjukkan, akal kalian sanggup nggak menerima seperti ini? Nah sekarang, kalau sanggup berarti ada gitu loh. Nah sekarang saya nanya gimana, ke Mbak Nora ya. Ya, silakan. Sebentar bang. Tadi kan ada masih ragu ini, ya, masih bertanya-tanya tentang pemaparan Bang Zuma tentang Yesus itu Tuhan atau utusan. Bukan bang, bukan itu kalau bang. Menurut, bukan itu bang. Ya sebentar bang. Ya, ya sedikit aja bang. Ya saya sedikit aja. Jadi kalau seandainya umat Islam mengimani siapa sosok Yesus sebenarnya, nah dalam menurut keimanan Kristen dia Tuhan, maka dikatakan Bang Zuma tadi, kami selamat. Kenapa kami dikatakan selamat? Karena di dalam Bible tidak pernah Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan. Karena di dalam kami selamat. Tidak pernah Yang kedua, umat Islam menganggap Yesus itu adalah seorang utusan. 300 lebih ayat di dalam Bible itu menyatakan dia sebagai utusan, maka kami akan selamat. Nah, bagaimana kalau ke Kristen? Kristen mengimani sebagai Tuhan. Ya. Lalu kita buka Bible lagi. Ternyata tak satu pun data di dalam Bible itu Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini kena Kristen masuk neraka. Nah, lalu bagaimanapun dalam kita buka lagi Bible, ternyata Yesus itu adalah utusan, tapi keimanan Kristen tetaplah dia sebagai Tuhan. Kena lagi kalian. Akal dan iman, akal itu dititipkan oleh Tuhan yang benar untuk diberikan kepada kita umat manusia. Nah, tentunya akal ini akan kembali kepada Tuhan yang benar. Terkait dengan iman, itu adalah pilihan manusia. Ya kawan, iman itu pilihan manusia. Jadi nggak bisa disinkronkan bang, makanya sinkron itu setelah akal main baru sinkron. Tapi kalau iman terlebih dahulu, yang adalah pilihan manusia, yang bukan bersumber dari Tuhan, maka itu akan berantakan jadinya. Makanya kami umat muslim diajarkan oleh Allah, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Kenapa kau tidak bisa berpikir? Kan kau sudah kasih akal. Kenapa kau nggak bisa berpikir sedikit pun tentang apa yang sudah kuberikan kepadamu, kata Allah. Pakai akalmu. Maka akal itu akan menuju kepada keselamatan, kata Allah. Akan kembali kepadaku, kata Allah. Paham kan bang? Akal itu dititipkan dari Allah, maka akal itu akan kembali kepada Allah. Tapi kalau anda modal iman, yang itu adalah pilihan manusia, itu tidak akan sampai kepada Allah bang. Silakan. Silakan Awam. Mau bertanya apa tadi? Tadi kan saya udah banyak bertanya sama Bang Zuma, dan pertanyaan saya tadi pun ada dengan mempertanyakan di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina
keyakinan yang lain. Udah terserah, pokoknya yang menilai orang yang memandang. Udah dijelaskan, Bang. Sudah dijelaskan. Kami nggak perlu menghujat. Kitab kalian menghujat pribadi kalian sendiri gitu, Bang. Kami nggak perlu menghujat, Bang. Bagaimana mungkin saya pribadi yang menuhankan saya sendiri yang menghujat itu nggak logika, Bang, nggak masuk di akal. Dan Mbak Nora, kenapa, Bang? Dikatakan, Bang. Bentar, Bang. Yesus itu Ya, silakan. Yesus itu di Yohanes 3 nomor 16, dia dikasihi sama Tuhan, Bang. Dia dikaruniai sama Tuhan. Tidak direndahkan, bahkan Yesus itu meminta kemuliaan dari Tuhan. Artinya Yesus ini bukan makhluk yang hina di hadapan Bapa. Tapi justru data-data ataupun kitab, iya, Tuhan mempermuliakan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kata Bapa. Lalu ada data-data, ya setelah Yesus terangkat, dikatakan Yesus mati terkutuk di tiang kayu, atau di atas pohon, atau di tiang salib. Apakah itu bukan suatu kehinaan bagi Yesus, Bang? Anda sudah baca belum Galatia 3 nomor 13? Anda sudah baca belum Galatia 3 nomor 11? Yesus itu praktisi hukum Taurat. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Ya, kata-kata orang awam ini benar, Rik, bahwa tidak masuk akal kalau menghinakan Tuhannya sendiri. Tapi kenapa orang ya, awam? nggak masuk akal. Kau percaya apa yang dikatakan dalam Bible yang menghinakan Tuhanmu itu? Itu nggak masuk akal, memang kau percaya itu. Bible-mu yang menghinakan Tuhanmu, Bang. Bagi saya, Bang, begini, Bang. Bagi saya di Bible ataupun di manapun ayat maupun di Al-Qur'an pun, kalau saya itu yang menghina itu kan sebagian saya nggak yakin, nggak percaya itu. Dibaca makanya. Begini awam. Sedikit Nora, satu ayat aja, satu ayat. Di Galatia 3 nomor 11. Apabila kau melaksanakan segala perintah dan hukum-hukum dari yang besar sampai yang kecil daripada hukum Taurat, maka Allah tidak membenarkan apa yang kamu lakukan. Bayangkan, Bang, Yesus itu di Matius 5 17 sampai 19, dia praktisi hukum Taurat. Dia tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dengan kesimpulan Paulus di Galatia 3 nomor 11, Yesus itu tidak dibenarkan oleh Allah karena dia pelaksana hukum Taurat. Coba Abang pikir dulu. Ya, Abang pikir dulu, Bang. Berarti yang kesalahan itu yang dari Paulus lah, Bang. Saya nggak meyakini. Ya sudah, kalau begitu tinggalkan, Bang. Kalau begitu tinggalkan. Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat. Tapi dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk melepaskan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Paulus yang mengajarkan orang Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat. Yesus dengan tegas mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Hingga dunia ini lenyap ataupun musnah ataupun kiamat, hukum Taurat itu tidak akan hilang satu iota pun, kata Yesus. Dan barang siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat kepada orang-orang, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukannya. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala hukum Taurat, perintah-perintahnya dari yang besar hingga kecil, maka niscaya dia akan duduk bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi di Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan segala perintah yang ada di dalam Taurat. Berbeda nggak, Bang? Berbeda nggak, Bang? Izin saya, Bang, saya bertanya, membatalkan dengan menggenapi menurut Anda sama atau tidak? Izin itu, satu pertanyaan terakhir. Habis itu saya duduk manis. Membatalkan dan menggenapi itu sama atau tidak? Silakan, Bang. Kalau membatalkan dengan menggenapi itu ya beda lah, Bang. Ya sudah, Yesus datang di Matius 5 nomor 17 tidak meniadakan hukum Taurat, bahkan dia menggenapi segala aturan yang pernah disampaikan nabi-nabi. Gamblang, Paulus membatalkan segala perintah yang ada pada Taurat. Efesus 2 nomor 15. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya tadi dengan mantap, ya tinggalkan, Bang. Tinggalkan, Bang. Kami bukan benci sama Kristen, Bang. Kami sayang sama kalian. Ya. Silakan orang yang lain atau yang lain, silakan. Ini nggak tahu Bang Zuma asli atau tidak ya kan? Yang pasti saya naikkan lah. Akun dibuat tidak sampai 5 menit.
Tolong di follow teman-teman. Silakan dilanjut dulu. Ya, silakan dilanjut dulu. Tidak, saya mau ibadah sebentar. Oke. Silakan dilanjut. Nanti saya akan Sebentar ya, muter lagi. sebentar. Disuruhkan aja teman-teman untuk di follow ya. Sebentar dulu Nadia. Akhirnya Bang Zuma merasakan apa yang kita rasakan juga semua di sini ya. Aku mulai dari nol ya. Ini untung ada admin. Kalau nggak ada admin ya mungkin malam baru jumpa kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ya. silakan dilanjut deh, dilanjut dulu. Oke, di follow ya akun. Wih, langsung tembus. Kalau Bang Zuma nggak heran saya. Langsung Bukan tembus. Keren, bunga-bunga keren. dulu, bukan bunga-bunga, di follow dulu, tadi di follow Bang dulu. Awam sudah jujur Bang. Bunga-bunga, Bang Zuma, follow Bang Awam tadi bunga-bunga. sudah jujur. Dia mengatakan bahwasannya menggenapi sama membatalkan itu adalah narasi yang berbeda, arti makna yang berbeda. Nah, mungkin Iya, Bang Zuma insya Allah tadi- nanti sedikit lagi bisa menambahkan. Ya Tadi silakan yang dia lain sudah teman-teman menyalahkan saudaraku. Paulus loh bang. Tadi dia menyalahkan Paulus Iya. juga. Apa begini Awam, Iya. karena Bang Zuma mau ibadah dulu, mau sholat, dikasih waktu 10 menit mungkin ya, beliau baru nanti hadir. Nah itu tadi kan udah kamu, Masya Allah sebenarnya kamu jujur bahwa Paulus itu otak dalam kebohongan dari semua yang ada di dalam umat Enggak, Kristen bukan begitu, sebenarnya. Mbak. Bukan begitu. Enggak, memang iya, saya mengiyakan. Karena apa? Hanya tulisan Paulus yang berani menghinakan Yesus kalian. Loh di Galatia banyak surat-surat Paulus menghinakan. Gak usah bela orang yang tidak jelas asal usulnya loh, Dek. Momi, kau di mute dulu. Kalau nggak di mute saya turunkan kau. Yang saya katakan itu yang dari ajaran Paulus, yang isi dari Alkitab yang salah itu bukan dari apa-apa. Mbak. Bukan apa? Itu saya nggak percaya dengan isi itu. Loh, Itu kamu bahkan tidak tahu kesaksiannya- gitu kan. Bahkan kesaksiannya Paulus sendiri loh, Awam, itu tidak ada yang benar, tidak kontras. Kamu baca deh di Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 26 atau 23 atau 26 tuh. Itu bertolak belakang, bertentangan kesaksian dia pada waktu dia perjalanan ke Damsyik. Bertentangan, bertolak belakang. Yang satu mengatakan ini, yang itu mengatakan itu, yang ini mengatakan ini. Bisa pula satu orang bersaksi dengan kejadian dan waktu yang sama, tetapi berbeda cerita. Gitu loh. Sekarang begini deh. Di dalam Yohanes 1 nomor 29, ketika Yesus dikatakan anak domba. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, Yesus dikatakan juga anak domba. Bukankah domba itu binatang? Sanggupkah kalian mengkiaskan orang yang begitu kalian tuhankan, kalian kiaskan kepada binatang? Nah, sekarang di sini yang menghina, yang mengkiaskan Tuhan kepada binatang siapa? Umat mana? Islam apa Kristen? Coba itu dulu dijawab. Islam apa Kristen? Yang mengkiaskan Yesus kepada binatang. Inilah anak domba Allah, seperti anak domba. Kalau kiasan itu, kalau saya kalau masalah itu, Mbak, sama dengan Nabi Muhammad. Kami tidak pernah mengkiaskan nabi-nabi kami, rasul kami itu kepada binatang Awam. Jangan kamu begini. Kenapa? Gini, Mbak, dengar dulu, Mbak. Muhammad menyayangi istilahnya kesayangannya kucing, kan seperti itu. Nah, Yesus pun seperti itu, dikatakan anak domba karena simbol dia itu binatang. Simbol dia binatang. Jadi anak domba itu apa? Domba itu bukan binatang. Mbak nggak bisa menarasikan. Oh, karena dia lahir di kandang domba, karena dia dibilang anak domba, dia anak binatang. Mana bisa? Loh, sekarang begini, orang awam dengarkan dulu saya, Dek. Kalau saya mengatakan kepada anak kamu, misalnya anak kamu badannya gemuk, dia hitam kulitnya. Awam, anak kamu ini gemuk seperti babi ya. Kamu terima nggak? Kamu terima nggak? Kalau itu kamu terima? Enggak, jangan kamu bilang kalau memang. Kalau menurut hati nurani kamu terima nggak kalau saya katakan Awam, anak kamu ini hitam gemuk seperti babi ya?
Kamu terima nggak? Beda itu Mbak, beda. Loh, beda bagaimana, Dek? Kamu baca Yohanes 1 nomor 29. Di situ mereka melihat mengatakan Yesus itu anak domba Theos. Dia itu Makanya di kandang domba, Mbak, bukan anak domba. Di mana dia terlahir di kandang domba itu dikatakan dia sudah berada di dalam palungan. Bukan berarti dia di kandang domba. Kalian ini kenapa selalu memutuskan sesuatu ketika membaca, kalian menafsirkannya seenak mungkin. Di situ dikatakan di Yesus sudah didapati di dalam palungan, bukan berarti dia di kandang domba. Saya heran nengok Kristen ini, kok bangga ada Tuhannya lahir di dalam kandang hewan? Mbak, semua itu simbol, Mbak. Itu Simbol apa? Kenapa kalian menyimbolkan Tuhan kalian kepada binatang? Mbak nggak tahu simbol. Bagaimana mungkin juga kalau umpamanya Apakah orang tuamu mau disimbolkan kepada binatang? Tapi saya bilang itu beda, Mbak. Sekarang begini awam, makanya kita nggak usah terlalu panjang lebar, biar kita nanti saya sama Mami ya. Dari tadi sudah dijelaskan sama guru kami, Bang Zuma. Dengarkan saya baik-baik, ya. Dengarkan saya baik-baik. Kristen memang betul tidak pernah menggunakan akal, tidak pernah sama sekali. Ini buktinya, ketika ada Tuhan, manusia yang kalian tuhankan, berarti kan mulia ini. Nabi Rasul aja kami muliakan. Tidak sanggup kami mengkiaskannya kepada binatang. Tapi umat Kristen sanggup, dan kalian dengan bangganya mengatakan itu adalah simbol, itu adalah kiasan kepada binatang. Cobalah pakai akalmu awam. Seandainya orang tuamu disamakan dengan binatang, saya yakin kamu akan tinju muncung orang itu. Apalagi orang yang mulia, yang diutus oleh Allah. Yesus, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh. Itu orang-orang atau itu adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang sangat mulia, diutus untuk menyampaikan firman-Nya, perintahnya, larangannya. Kenapa jadi dihinakan? Tuh cinta selawat ganti sama JNE kon itu. Begitu loh orang awam. Jadi sebenarnya begini, kalau kamu tetap ngotot dengan apa, berarti gini aja deh. Kamu tolong fungsikan akal sehatmu dulu, adikku sayang, ya. Karena Yesus juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Akalmu harus kau pakai, dek. Baru setelah akalmu berfungsi, baru kau bisa mengenal Tuhanmu siapa. Ya, tidak mungkin Tuhan bernuzul sebagai manusia, berteofani sebagai manusia, yang ujung-ujungnya hanya datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Ini pakai akal logika. Sementara Tuhan yang kita tahu itu adalah Tuhan yang memberi maafnya, menerima tobat hambanya. Seperti itu, dek. Jadi poinnya sudah selesai sebenarnya. Nanti kita kepada Momi dengan yang lain, bahwa Yesus yang kalian tuhankan itu bukanlah Yesus yang sesungguhnya yang diutus oleh Allah. Ya, nggak tahu, mungkin Yesus yang dibuat oleh Paulus dengan gerombolannya. Ya, karena Yesus yang diutus oleh Allah, seperti yang dikatakan. Lanjut dulu yang lain. Ya, bisa tanggapi. Ini saya juga bawa data. Simpel saja saya. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Percaya Yesus adalah utusan Allah, selamat. Dan ada dalil lagi, sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus diberi kuasa untuk menyampaikan firman Allah. Dia membawa kerajaan Allah. Aku datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi ada dalil lagi, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa datang kepada Bapa harus Ya, kesimpulannya apa, Bang Momi? Jadi kesimpulannya, percaya Yesus adalah utusan Allah, percaya Yesus yang diberi kuasa oleh Allah, selamat. Karena jelas di dalilnya juga ada dalil yang Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada.
Jadi gimana dong kalau itu perkataan Yesus sendiri? Kalau itu perkataan Paulus, boleh saudara-saudara boleh bantah. Karena tentang Rasul Paulus, saudara-saudara sudah menjelaskan semua bahwa itu penyesat. Tetapi yang dalil ini saya sampaikan itu perkataan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sekarang begini Bang Momi. Yesus mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Betul kan? Betul. Oke, dia juru selamat. Tapi kita harus urut dulu Bang. Dia itu juru selamat untuk siapa? Untuk Bani Kepada Israel. siapa dia diutus? Kepada Bani Israel. Beliau itu bukan beliau itu juru selamat. Kami mengimani. Tetapi kepada siapa Yesus ini diutus? Hanya kepada Bani Israel. Siap, Babang, saya jawab. Hanya kepada Bani Israel dan 12 suku Bani Israel. Jadi ketika Yesus membaca kitab Yesaya, ketika Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, ada orang-orang tua agama yang membantah Yesus. Kau menyembuhkan orang di hari Sabat. Sedangkan Yesus berkata, nabi-nabi sebelum aku pun diutus hanya untuk bangsa lain. Sebab seorang nabi dihargai di mana-mana, tetapi di tempat asalnya sendiri tidak dihargai. Itu perkataan Yesus kepada orang-orang tua-tua agama. Dan memang benar bahwa Yesus ditolak di Nazaret, ditolak di tempat asalnya sendiri. Betul. Ya. Jadi Yesus juga berkata, beliau aku ditolak. diutus. Semua nabi itu diutus untuk bangsa lain, itu benar. Karena seperti Nabi Elia hanya diutus untuk seorang janda yang dia Nabi Elia selamatkan dari penyesatan. Poinnya di sini Bang, Abang Momi, kita harus percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, percaya Yesus adalah utusan Tuhan dan penyampai firman dan menerima firman dan mewartakan kerajaan Allah. Oke. Betul. Berarti yang Tuhan di sini, bukan Yesus melainkan Bapa, kan gitu? Yang mengutus Yesus itu adalah sang sumber. Yang yaitu Bapa, Allah. Ya, benar. Betul. Anda sudah mulai sadar, mulai waras ini. Sekarang kepada orang awam. Pertanyaan saya kepada orang awam. Tuhan yang mana menurut Anda? Apakah Yesus Tuhan atau Bapak Tuhan? Kalau kepercayaan saya, Yesus itu Tuhan, Bang. Oke. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, Yesus berdoa kepada siapa? Dan siapa yang dapat mengabulkan doa Yesus? Kalau dia berdoa itu kan dia berdoa ke saya nggak tahu Bang ya, mau Bapak atau Allah. Saya itu nggak sampai iman saya ke situ Bang. Cuma saya percaya Yesus itu Tuhan. Dia berdoa karena dia di dunia. Nah, Abang jelas berdoa di dunia. Waktu Yesus di dunia, siapa yang dapat mengabulkan doa Yesus? Kalau dia Tuhan. Bang, sama dengan seperti apa ya dibilang ya? Aduh. Rick, Nggak usah kemana-mana dulu kita diskusinya. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, siapa yang dapat mengabulkan doa Yesus ini kalau dia Tuhan? Kalau abang tanya sama saya nggak turun dari situ Bang, nggak pernah menanya sama Yesus Tuhan dengan siapa berdoa, saya nggak pernah nanya seperti itu Bang. Lalu kenapa nuduh itu doa kepada dirinya sendiri jadinya kalau dia Tuhan? Ya karena dia kan manusia Dari mana dasarnya bisa menyatakan dia Tuhan kalau dia berdoa kepada Tuhan? Bagi saya Bang, Yesus itu adalah Tuhan. Intinya dia mau berdoa yang bagi orang awam bukan sesuatu kebenaran. Karena apa yang disampaikan berdasarkan pewahyuan firman Tuhan kepada Yesus, itu baru bisa dikatakan firman Tuhan kebenaran. Kalau memang itu bisa kau buktikan. Yesaya tadi bukan apa yang dikatakan Yesus. Yesaya nubuatnya terbatas hanya kepada keturunan Israel, Yakub sampai kepada Nabi. Oke.
Abang, saya tanggapi lagi supaya jangan meluas. Ketika Lazarus orang miskin dengan orang kaya. Sebentar bang, saya mau iklan dulu bang. Teman-teman tolong dibantu akun saya lagi nih ya, yang baru. Aduh, janganlah teman-teman main tombak. Ini saya langsung aja ketemu sama orangnya gitu. Jangan main tombak. Pak Erik tadi ya. Ini saya menyampaikan sesuai dalil ya Follow bang. ya teman-temanku. Aduh, gawat kali bang. Ini terakhir nih akunku terakhir. Ketika seorang Lazarus yang miskin dengan orang kaya ketika meninggal dihadapkan ke Bapak Abraham berkata kepada orang yang di neraka itu, orang kaya yang sombong itu. Orang kaya itu berkata apa? Bapak Abraham, bantulah aku, berikanlah secukup airnya di lidah, meneteskan di lidahku. Bapak Abraham mengatakan apa? Baiklah, mereka mendengarkan ajaran para nabi dan hukum-hukum. Tetapi orang yang di neraka itu tidak bisa menjawab. Jadi jelas poinnya bang di sini bang. Ya, diskusi poinnya kita ini yang kutanya sama Pak Momi sama orang awam. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, jika dia Tuhan, siapa yang dapat mengabulkan doanya? Makanya saya langsung ke poinnya. Percaya Yesus adalah utusan Allah selamat. Jadi Yesus menerima firman, menyampaikan firman, mewartakan kerajaan Allah, dan Allah memberi kuasa terhadap Yesus antara surga dan bumi. Allah memberi kuasa. Jadi jelas bahwa misalkan gini saja sih. Bang Mami, kalau Misalkan di kata-katamu tadi itu nggak ada dasarnya, karena dasar kekuatnya adalah pengajaran para nabi tadi kau sebutkan. Mana para nabi yang mengajarkan itu? Harus kau jelaskan, tegaskan siapa yang mengajarkan itu. Oke, Yesus sendiri jangan dengan pemikiranmu sendiri bukan apa-apa di sini. Kebenaran itu bukan dari kamu. Bukan pemikiran saya. Ini saya menyatakan Yesus sendiri berkata ketika dia di Nazaret, tetapi di tempat asalnya sendiri. Dan ketika Yesus membaca kitab Yesaya di dalam bait Allah, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, kamu paham nggak baca itu kata-katanya seorang nabi? Berarti dia nabi bukan Tuhan. Kenapa kamu bilang Tuhan? Yang bilang Tuhan itu saya, Bang. Kenapa dulu Bang? Makanya ketika orang-orang tua-tua agama, Si orang awam yang bilang Tuhan. Membantai Yesus. Dulu Mami. Si orang awam dulu kita diskusi. Orang awam, bertanya dulu kepada abang. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, jika Yesus ini Tuhan, siapa yang dapat mengabulkan doanya? Tapi saya sudah jelaskan Bang. Kalaupun dia berdoa, otomatis dia berdoa sama Sang Pencipta. Sedangkan dia di dunia hanya sebagai manusia. Ketika dia kembali ke manusia kan? Dengarkan. Berarti Yesus berdoa kepada Sang Pencipta. Berarti Pencipta ini Tuhan kan? Aduh. Halo. Tuhan Allah. Orang awam, kalau misalnya dia Tuhan, dia nggak akan berdoa kepada Tuhan, dia akan bersabda, berfirman. Begini aja Bang Bejo, izin Bang Bejo. Abang Tuhannya siapa namanya Bang? Yesus. Yesus Tuhannya siapa Bang? Saya nggak pernah tanya tuh Yesus itu Tuhannya siapa lagi. Cuma saya kenapa nggak abang tanya? Harusnya ditanya. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu. Saya nggak bisa mempercayai ayat itu Bang. Hah? Itu Bible loh. Berarti kamu percaya yang mana? Bible itu utuh. Saya cuma satu bagian. Saya percaya dengan kami aja Muslim menghargai saya nanya Bible itu utuh. abang Tuhannya siapa? Yesus. Nama Tuhan abang siapa namanya Bang? Namanya Tuhan abang siapa Bang? Yesus. Yesus. Nah Tuhannya Yesus siapa namanya? Ya saya mana tanya itu Bang. Yang keyakinan saya dia Yesus itu seharusnya Abang bertanya sama Yesus. Seharusnya Abang bertanya,
Di Matius 11:25 kan sudah aku bacakan tadi datanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa langit dan bumi. Itu Bang. Gimana itu Bang? Abang berarti di sini menuhankan yang bertuhan gitu ya? Kalaupun Yesus itu mempunyai Tuhan, mempunyai yang di atas dia, karena saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia juru selamat, makanya saya percaya Yesus itu Tuhan, Bang. Nggak perlu saya tanya lagi, nggak perlu abang nanya lagi siapa namanya Tuhannya Yesus. Masuk di akal nggak ada Tuhan di atas Tuhan? Ya nggak masuk di akal lah, Bang, yang menanya kan begitu. Ya sudah. Ya, makanya saya ulang lagi bertanya, Bang. Tuhan abang siapa namanya? Macet. Anda tadi baru saja mengatakan tidak masuk akal ada Tuhan di atas Tuhan. Maka saya tanya ulang, Bang, Tuhan abang siapa namanya? Oke, saya bantu jawab, Yesus. Satu lagi pertanyaan, Tuhannya Yesus siapa, Bang? Macet. Ini datanya ya. Tadi kan sempat dia bilang Bang Erik dia nggak percaya. Nih tertulis nih. Ya, silakan. Nah itu Matius 11:25 besar, wah, jelas itu. Masa kami yang mengajarkan kalian Kristen baca Bible? Jadi apa gunanya pendeta? Kalian kasih perpuluhan tiap minggu, memperkaya pendeta itu apa gunanya? Kalau kalian cuma disesatkan doang, apa gunanya? Sia-sia. Bagus kalian kumpuli, kasih anak yatim, kasih orang-orang yang butuh makan, beli beras gitu. Mendingan seperti itu pada kasih pendeta. Ternyata kalian disesatkan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah itu katanya seperti Yesus bertuhan. Gak peduli aku, pokoknya Yesus Tuhan. Ya memang kalau menuhankan Yesus itu terasa indah. Nikmat rasanya, nggak ada aturan, ya kan? Ibadah sesuka hati, jingkrak-jingkrak di gereja, kan begitu. Nggak perlu masuk tempat ibadah tuh harus mandi junub terlebih dahulu habis bersenggama. Bebas, nggak ada aturan. Enaklah pokoknya, terasa bahagia hidup kalian menuhankan Yesus. Percaya dengan hanya percaya, modal congor, modal iman, masuk surga. Enak kali lah. Ya kalian iri kami sama kalian, tapi kami nggak mungkin sampai ke situ gitu, karena kami pakai akal. Karena Ya, itulah janjinya saya juga iblis. pakai akal, Bang. Saya juga mau Itulah pakai akal, janjinya Bang. iblis, saudaraku. Ya, Itulah saudaraku. janjinya iblis. Jadi tadi apa yang saya katakan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Ya. Kristus yang telah engkau utus. Apakah Yesus Percaya termasuk? Yesus adalah utusan, ya selamat, selesai. Ya, Jika betul. saudara-saudara membawa lagi kepada Bani Israel, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya. Tapi kenapa ketika Yesus membaca kitab Yesaya di bait Allah, orang-orang membantah. Orang-orang membantah Yesus, lalu Yesus berkata, para nabi-nabi sebelum aku diutus pun secara khusus. Seperti Nabi Elia hanya diutus untuk seorang janda ya, untuk menyelamatkan dia dari penyesatan. Dan Mami, dia selamat. Mami, ayat yang kau Muhammad baca juga tadi Yesus. awal depannya, Mami, ayat yang kau baca di depan awalnya itu mengenal satu-satunya Tuhan. Ya, mengenal satu-satunya. Sudah kau Allah. kenal satu-satunya Tuhan itu, siapa jadi yang kau kenali satu-satunya Tuhan itu? Ya, Karena yang kedua itu adalah syarat kedua, mengenal sebagai utusan yang diajarkan oleh Dia, yang utusan Ya, inilah yang benar. Sesuai dalil. Siapa Tuhan yang diajarkan dia? Siapa? Tuhan yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuhan Allah yang Esa, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selesai. Shema Israel, Adonai Shema Elohim, Israel, Adonai Echad. Adonai Elohim. Ya kan? Ya. Adonai Elohim, Adonai Echad. Satu. Adonai Elohim. Sifat-sifatnya Adonai El Roy, El Gibor, El Ya. Olam. Jadi kalau mati bukan Tuhan. Kalau pendek, rendah, hina bukan Tuhan.
Kalau manusia itu akan menjadi apa katanya? Di bilangan 23:19 berdusta, anak manusia akan menyesal. Jadi bukan manusia, bukan anak manusia, Tuhan itu. Tapi gini Bang, keyakinan Kristen bahwa pintu satu-satunya untuk sampai kepada Allah yang Esa itu ya mengikuti pengajaran Yesus, melakukan kehendak Apa Allah. yang diajarkan dia, yang diimani? Yesus selalu mengajarkan sembahlah kepada Allah yang Esa itu, karena aku diutus untuk menyampaikan firman, menerima firman, mewartakan kerajaan Allah. Jadi selamat kalau percaya Yesus adalah utusan dari sang sumber, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu sudah bersama dengan Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada dalilnya. Ketika Yesus di bumi, Yesus berkata kepada orang-orang di Israel bahwa boleh kau pahami itu, tapi yang jelas. Boleh kau pahami itu, tapi kau yang jelas tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Tidak boleh kau Tuhan yang penyemburu tidak menginginkan adanya. Ya benar, itu dalil. Dia. Ya. Itu kebenaran, ya kan? Itu dalil. Iya ya Bang. Jadi jangan kau bilang Yesus juga Tuhan. Jadi kalau mengimani Yesus Tuhan bukan. Walaupun kau bilang dia sudah ada sejak awal, tapi dia tetap bukan Tuhan. Karena dalilnya berkata hanya satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan pencemburu, ya, benar. Tidak ingin. Benar Bang. Ya, dalilnya hanya satu-satu Tuhan yang Esa. Tetapi Yesus bersama dengan Allah yang Esa itu sebelum langit dan bumi diciptakan. Kenapa saya pakai dalil? Ketika Yesus di bumi, perkataan Yesus apa? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini Abraham itu datang duluan mendahului Yesus loh. Yesus ini kenapa kakeknya, Yesus berkata begitu? Kecuali itu perkataan Paulus. Yesus kakeknya Abraham gitu. Ya, berarti Yesus kakeknya Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Betul itu Bang? Bang? Bang Mami? Aku ada sebelum Abraham ada. Buka mute-nya Bang. Berarti Yesus ini adalah kakeknya Abraham gitu. Dia kakeknya Daud. Bang? Bukan Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada, bukan keturunan dari Abraham, tetapi sebelum Abraham ketika ada di bumi, Yesus sudah ada bersama dengan Allah yang Esa itu. Jelas Bang. Dia keturunan Abraham. Ada dalilnya, silsilahnya. Kalau silsilah, Yesus dari keturunan Daud. Kalau ikut silsilah, tapi kalau ikut perkataan Yesus, Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi jelas kalau ketika Abraham di bumi, Yesus sudah ada bersama dengan Allah yang Esa itu. Dia Tuhan bukan? Yesus adalah utusan. Utusan kan, bukan Tuhan. Ya, kalau itu, penyampai firman, pewarta kau firman. sudah mendapatkan satu poin bahwasannya harusnya sebagai utusan Tuhan yang harus kau patuhi adalah apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai pengajarnya. Ya, hukum terutamanya adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus tentang mengenal satu-satunya Tuhan itu yang harusnya kau jadikan sebagai bahanmu berigama. Simpel saja Bang, misalkan mengikuti ajaran Yesus. Misalkan saya sunat, berarti saya harus masuk di Bait Allah karena gereja saya sudah tidak masuk 4 tahun. Jadi saya harus Allah karena orang-orang sunat harus pergi, harus cari Bait Allah supaya pergi ke Bait Allah kalau mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Kalau abang sunat, ya kalau ya betul itu kalau menurut Yesus. Tapi kalau menurut ajaran Paulus, abang nggak termasuk golongan pengikut Kristus. Nah, itu dia udah nggak poinnya nggak ke situ, Rick. Dia bilang memang kalau bersunat dia harus cari Bait Allah. Maka kau bilang nggak, Bait Allah itu kalau kau cari, Momi, sampai hari ini ditetapkan adanya Baitullah oleh Islam, diajarkan oleh Muhammad. Keturunan daripada Abraham, Ismail. Kalau Bait Allah yang ke situ ya, ke situ kan di mana ada Bait Allah ke situ. Ya. Itu satu hal yang sebenarnya sudah dapat benang merah yang kau temukan untuk mencari di manakah rumah Allah, rumah Tuhan, rumah sama pencipta ini sebagai tempatmu untuk panduan pengajaran. Jadi jangan kau bilang kau mencari. Bait Allah itu sangat termasyhur hari ini. Orang-orang pada pergi berhaji ke sana.
Halo Momi, sedikit bang. Izin bang Momi. Waktu Yesus berkata di Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Ada nabi atau Tuhan yang muncul ke bumi ini bukan untuk seluruh umat manusia, bahkan doanya hanya tertuju kepada satu kaum saja. Nah lantas pertanyaan saya, apa dasar Anda masih mengimani, masih meyakini ajaran itu bang? Gitu loh. Apa dasar Anda masih mengimani dan menganut ajaran itu gitu loh? Oke, saya tanggapi pertama tentang ajaran Paulus. Kan semua kalau saudara-saudara muslim sudah mengetahui bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu penyesat. Jadi Rasul Paulus sendiri yang mengatakan jika orang yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti saya tetap ada dalam kebenaran. Karena saya kalau ikut ajaran Yesus, saya sunat, saya harus ke bait Allah. Selesai. Jadi kalau sekalipun dikasih ayat itu pun tidak kena di saya. Karena saya mengikuti ajaran Yesus yang harus sunat. Selesai. Betul. Abang sanggup nggak melaksanakan segala perintah di dalam hukum Taurat? Sanggup abang? Keseluruhan abang jalankan sanggup nggak? Oke, kalau secara keseluruhan saya sebagai manusia biasa saya harus berusaha. Ini kejujuran hati. Ya harus berusaha. Berarti kira-kira abang sanggup nggak ya? Kalau bila kita segala sesuatu kita usaha, kita berjuang pasti berhasil. Ya. Sama dengan Intinya perjuangan kalau itu. satu saja abang tinggalkan maka Anda dikatakan orang berdosa, betul? Betul. Oke, jadi konsekuensinya menurut data dalam Galatia 5 kau sudah dikatakan tahu situ tadi bagi tentang siapa bahwasanya yang Yesus bersunat adalah utusan. dia harus melaksanakan segala Aku mau tanya gini, Rick, aturan-aturan yang ada sama di Mami Taurat. nih, Rick. Ya, silakan. Bentar, Rick. Aku mau tanya si Mami nih. Dia tadi sudah berkata mengimani bahwasanya Yesus adalah utusan. Dan dia harus mengimani apa yang diajarkan Yesus untuk mencari Sang Maha Pencipta ke bait Allah. Ya. Maka, Mami, apakah kau mengimani Sang Maha Pencipta ini adalah yang menciptakan segala sesuatu ini? Saya mengimani bahwa Allah yang Esa itu ada. Selesai. Ada, dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi beserta segala isinya. Dia benar ada dan dari dahulu kala sebelum segala sesuatu ada. Bahkan manusia pertama pun belum ada, langit dan bumi pun belum ada. Oke, Mami. Jadi Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, memperkenalkan tentang namanya, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta ini. Allah la ilaha illa huwa. Itulah yang diajarkan tentang apa yang disampaikan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, semua mengajarkan tentang Sang Maha Pencipta. Dan kamu meyakini bahwasannya Yesus juga mengajarkan yang sama sebagai utusan Tuhan. Untuk mencari siapakah, mengenali siapakah Sang Maha Pencipta itu. Jadi kau secara pandangan keilmuanmu kau sudah masuk pada apa yang diajarkan Nabi Muhammad, keislaman. Untuk lebih memahaminya silakan belajar Islam. Karena saya pakai akal sehat, Bang. Jadi kalau kita pakai akal sehat itu cepat, merambatnya cepat. Pengetahuan itu kalau kita pakai akal sehat, dia tidak lama, Bang. Kita selalu mendasarkan akal sehat akan menuju kepada kebenaran yang sejati. Karena di dalam Bible, Yesus selalu mengajarkan menyembahlah kepada Allah yang Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya. Jadi segala ajaran Yesus, karena Yesus adalah penyampai firman, penerima firman, mewartakan kerajaan Allah. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah yang Maha Esa itu. Benar. Apabila kau bisa mendapatkan pemahaman, wawasan ilmu, apa-apa yang disampaikan oleh sang utusan Tuhan di Israel pada masa itu yang dikatakan adalah tokoh Yesus dalam Bible, tokoh Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Yeshua di dalam pengajaran orang Yahudi di Talmud, di Mishnah, Midrash. Inilah tokoh yang sama diceritakan. Kau cari bagaimana pengajaran yang sebenarnya. Ada perbandingan ilmu di dalam yang mengarahkan kepada pengajaran kepada Sang Maha Pencipta. Sifat-sifatnya apa? Itulah caranya kau mengenali siapakah itu satu-satunya Tuhan yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Baik, Bang, saya sudah paham dan tanggapi apa perkataan Abang.
Berarti saya harus mencari sumber sejatinya kebenaran bahwa nama Yeshua HaMashiach, Yesus dengan di kebenaran sejati itu. Maka saya akan mencari sampai di kebenaran sejati itu. Ketika saya sudah mengetahui kebenaran sejati itu, saya hanya berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, membuka hati dan pikiran saya supaya menuju kepada kebenaran yang sejati itu. Izin sebentar. Bang Juma udah monitor belum ya? Bang Juma monitor. Ya, udah dari tadi. Masya Allah, dari tadi Masya Bang Zuma. Allah, Masya Allah. Iya. Oke, lanjut. Cuma, ya silakan dilanjut. Menarik ini, menarik. Silakan. Hampir Bang, Jadi dikit lagi Bang, Mami, lanjut, Bang, saya Mami rasa, Bang. ini secara Iya, silakan, keimanan dilanjut. ketauhidan dia beriman kepada Sang Maha Pencipta. Dan saya sudah Alhamdulillah. beritahu dia bahwasannya Islam mengajarkan namanya Allah dalam Al-Quran. Dan Iya. utusan Allah itu terakhir adalah Nabi Muhammad. Pengajaran yang ada itu dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad yang diberikan wahyunya. Dia yang berhak menjelaskannya, dia yang mampu menjabarkannya. Itu ada dalam ilmunya Islam, dalam hadis, dan diceritakan dalam sejarahnya, dalam sirah. Maka Mami pelajarin tentang ini ya. Walaupun kamu baru bisa baca dari bahasa Latin terjemahan ya, perluas wawasanmu tentang ini. Kau sudah sedang mendekati siapakah satu Tuhan tersebut dalam Yohanes 12 ayat 3. Lanjut Bang Juma. Iya. Yang pada intinya adalah kalau kami umat Islam kan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Saf, Al-Quran As-Saf ya, di situ diterangkan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah datang, wahai nabiku, dulu nabiku bernama Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, sudah menyampaikan ke tengah-tengah mereka akan datangnya dirimu. Wa isqala, kemudian Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku Nabi Muhammad, aku berfirman kepadamu, sebelum engkau datang kuutus sebagai rasul, sebagai nabi. Dulu sudah pernah ada nabiku yang kuutus bernama Nabi Isa. Beliau sudah mengabarkan kepada orang-orang di tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang dirimu, yaitu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Pernyataan Al-Quran, Nabi Isa, Yesua, Esaus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sudah mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita untuk kemudian melepaskan diri dari konsep ini? Sementara kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu datang. Bagaimana untuk mengukuhkan lebih kokoh lagi kemudian? Selain Al-Quran ada pemberitaan. Ada pemberitaan yang kemudian menyatakan hal ini. Maka mari kita baca Bible. Kenapa harus baca Bible? Karena Bible itu mengklaim dirinya sebagai pemberitaan yang datang pada abad pertama. Itu dulu. Jangankan Bible, hari ini kalau ada yang mengatakan ada surat kabar yang ditulis di abad pertama yang menceritakan tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka surat kabar itu pun akan kami cari dan akan kami baca. Apatah lagi Bible ini konon ceritanya diimani sebagai kitab suci. Konon diimani sebagai kitab suci. Maka kami ingin menguji, apakah betul ini adalah pemberitaan yang datang di abad pertama? Ternyata nih, di dalam kitab saudara, Yesus sendiri mengatakan apa? Masih banyak hal yang ingin aku beritakan kepadamu, ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi belum sanggup untuk engkau tangguh. Engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang,
yaitu seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Wow, wow. Yesus yang mengatakan akan datang seorang. Kalau seorang ya pasti orang dong. Akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Hukum-hukum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang datang mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada satu kelompok manusia saja, tapi seluruh umat manusia. Mari kita lihat doa yang Yesus panjatkan kemudian di dalam Yohanes 14 nomor berapa tuh? Nomor berapa teman-teman? Ya udah. 26 bang. 16 kali. Ya dengan 26. 14 16 ya. Ya. Coba kita lihat 26 dan 16. Apa yang diterangkan? Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan. Nah, berarti akan. Yesus yang mengatakan ini akan. Berarti ini harus terjadi. Jangan sampai tidak. Karena kalau tidak terjadi bohong dia. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang. Coba, seorang yang disebut di situ. Artinya manusia. Penolong lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu nomor 16-nya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 26. Seperti yang disampaikan oleh Dinda Erik tadi. Di situ dikatakan kemudian oleh Yesus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus katanya. Yang datang kemudian setelah Yesus, datangnya seorang penghibur, yaitu seorang penolong dan juga Roh Kudus, berarti ada dua. Siapa Roh Kudus ini? Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan kemudian? Sangat valid, akurat, sahih. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzi amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Roh Kudusnya menuntun kepada seluruh kebenaran. Dan apa kata Al-Quran? Liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini dia. Berarti seorang yang dimaksud di sini yaitu orang yang menerima pemberitaan ajaran kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa melalui Roh Kudus, itu datang kepada penghibur, dan penghibur itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan seorang, lalu siapa seorang ini kalau bukan seorang nabi? Lukas cemburu Yohanes nanti. Yohanes cemburu Markus nanti. Markus cemburu Lukas nanti. Lukas cemburu Paulus nanti. Paulus cemburu Petrus. Petrus cemburu Yakobus. Yakobus cemburu nanti Timotius. Jadi harus seorang. Seorang saja. Bukan banyak orang. Seorang yang akan diminta. Aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang, satu orang yang lain sebagai penolong. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian ditumpuk catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Timotius dan seterusnya ditumpuk menjadi satu, tidak bisa ajarannya dijadikan sebagai asas kehidupan di dalam bernegara dan berbangsa dan juga bermasyarakat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kitabnya ini ketika dijadikan sebagai asas, maka negara seperti apapun hebatnya
Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Itulah cerminan bahwasanya seorang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya berdasarkan Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat di pernyataan Yesus, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita uji. Ketika kemudian Yesus di dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran dikatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus hamba Allah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab. Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Kisah para Rasul 53, Markus 1 14, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24. Yesus berkata, Yohanes 49 dan 50, Yesus kitab, ketetapan. Kitab artinya ketetapan. Injil berupa firman dari Tuhan yang Maha Pencipta. Ketika kemudian Al-Quran menceritakan bahwa dia adalah seorang nabi, subhanallah, Yesus mengaku dan orang-orang sesamanya mengaku Yesus adalah nabi. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ucapkan kepadamu. Sedangkan Paulus mengajarkan sesuatu yang justru tidak pernah Yesus ajarkan. Contoh, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu Yesus kapan ucapkan itu? Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Dan dia akan memuliakan aku. Al-Quran yang terlontar dari lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya memuliakan alaihi salam, al-masih. Sedangkan kalau di Bible, Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk. Berarti seorang penolong lain itu bukan datang kepada Kristen. Seorang penolong lain itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya di Islamlah Nabi Isa dimuliakan. Sosok yang datang kepada Bani Israel itu dimuliakan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah orang Kristen itu adalah sosok yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa para pendosa. Subhanallah. Jadi kebenaran yang mana lagi yang hendak Anda dustakan? Saya kira begitu, Bu. Silakan. Izin sebentar, ada tamu kita mau sapa dulu. Mas Gulo, selamat siang, Islam atau Kristen? Mas Gulo, Islam atau Kristen? Mas Gulo, udah ya, saya turunkan kalau nggak aja host, turunkan aja host. Teman-teman izin ya, follow akunku JNE. Silakan Bang, tanggapi Bang. Silakan Bang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fofo, silakan. Tadi minta naik Bang Zuma, masih diem lagi sholat. Begitu Bang Zuma udah ngomong, dinaikin gue baru. Lah diem lah kita semua. Langsung lanjut. Silakan. Saya lagi nonton video ini. Silakan. Ini Momi Santos. Danang kali ngembok. Nah, Tinroy. Cakar ubi mabuk isi ini.
kalau abang kalau tidur pas lagi dijelasin sesuatu berarti udah mendalami banget Islam. Ibarat khotbah Jumat, abang ketiduran di belakang. Udah persis udah agak Islami banget mau. Khotbah Jumat ketiduran. Jangan-jangan Udah lagi Islami. sholat ya, lagi sholat zuhur. Nggak gitu dong. Si tiba-tiba sholat zuhur. Allah ada aja. Mami, monitor mami. Waduh, butuh ambulan kayaknya dia bang. Kayaknya. Bang Erik, gimana kabar saya Bang Erik? Udah lama nggak bersua. Kabarmu nggak tahu. Kau gila PK aja. Gak berani aku masuk. Tuh kan, kau pula framing pas lagi itu iklan itu kalau lagi di tempat saya ada iklannya. Pak Momi atau yang lain ada tamu apa? Ada yang mau disembuhkan di bawah? Momen lagi host yang ini momen host. Diapain bang? Teman-teman Kristen naik ke atas ya. Jadikan momen. Oke, wait. Oh Bang Zuma tinggal satu akunnya. Ini Bang. Di follow ya teman-teman ya. Baru nanti malam kita gilas edis lagi. Sabar ya. Kenapa lagi Edis bang? Udah. Pokoknya udah tobat ya. Udah gue bikin tobat. Serius? Udah. Demam. Nggak enak badan saya katanya. Kamu sadar? Teman-teman Kristen naik di atas up ya, ketik up ke atas ya, karena di bawah banyak banget itu yang nggak bisa kita filter semuanya. Yang saudara kita yang Kristen aja dulu naik ya teman-temannya, mumpung ada Bang Juma. Jadi biar makin banyak pencerahan gitu ya. Untuk saudaraku yang Muslim di bawah aja dulu up. Yang Muslim di bawah dulu ya teman-teman ya, saudaraku ya. Kita kasih dulu. Ya, dibatalkan permintaannya yang saudara kita yang apa? Dibatalkan permintaan. Jadi kita tahu gitu yang naik itu sebelah gitu, admin. Yang untuk saudara Kristen ketik up di bawah ya. Jadi biar dinaikin. Ketik up juga lalu itu kirim permintaan. Kristen aja ya, Kristen ini. Kristen yang lempeng, jangan Kristen cabang VOC. Ngeri-ngeri soalnya. Adinur di ini di apa kirim permintaan ya. Kirim permintaan. Sama alumni STT Nias juga boleh naik ya. Tadi mungkin Mas Gulo tadi alumni STT Nias kah? Benar itu Bang Juba, benar itu Bang Juma, benar. Cuma akun baru tolong di follow ya. Akun baru tolong di follow. Karena udah berapa tadi ya? Ada 5 akunnya Bang Juma tumbang dari tadi pagi. Momi monitor berisik. Momi berisik. Noise, Pak Momi, noise.
Silakan Pak Momi, dibuka mute.